Mbak CEO ini nggak bakal pernah nyangka kalau niatnya ngirim adik laki-lakinya ke penjara. Cuma buat ngasih pelajaran malah berakhir tragis. Si adik yang dulu paling sayang sama dia sekarang udah nggak bisa kembali lagi. Dia baru sadar kalau adiknya yang dulu selalu nempel kayak bayangan dan berusaha keras buat nyenengin hatinya. Sekarang udah nggak mau lagi ngikutin dia. Di mata cowok itu nggak ada lagi binar kekaguman. Yang tersisa cuma tatapan kosong kayak boneka yang udah kehilangan jiwanya. Bener-bener mati rasa. Bahkan pas disakitin pun, dia nggak lagi nyari perlindungan dari kakaknya. Si Mbak CEO baru nyesel pas tahu kalau selama di penjara, adiknya disiksa habis-habisan sampai kehilangan satu ginjal dan kakinya patah. Bahkan telinga kanannya tuli permanen, matanya langsung merah nahan tangis. Dia mohon-mohon supaya adiknya mau senyum sekali lagi, tapi si cowok cuma nanya dengan nada dingin dan asing. Permisi mbak, boleh saya tahu kapan mbak bakal lepasin saya? Gerbang besi yang dingin itu perlahan terbuka. Gue jalan keluar penjara sambil nutupin mata dari sinar matahari yang silau banget. 5 tahun di penjara bikin badan, gue tinggal tulang doang. Baju yang gue pakai pas masuk dulu, sekarang gombrang parah di badan gue. Gue seret kaki gue yang pincang. Jalan pelan-pelan ke depan, di pinggir jalan ada mobil Maybach hitam yang lagi parkir. Kaca mobilnya turun, nunjukin muka Xiaorang Yu yang kelihatan mendung dan suram. Dia ngelirik sinis ke arah kaki gue, terus ujung bibirnya melengkung ngeledek. 5 tahun di penjara. Ternyata lu masih suka acting kayak gini ya. Kata-kata itu rasanya kayak pisau tajam yang tiba-tiba nusuk jantung gue. Sejak gue dibawa ke keluarga Xiao dari panti asuhan pas umur 15 tahun, gue udah lakuin segalanya buat nyenengin Xiaorang Yu. Tapi demi adik angkatnya yang gak punya hubungan darah itu, dia malah tegak kasih kesaksian palsu yang bikin gue divonis bersalah atas percobaan pembunuhan. 5 tahun berlalu, dan dia masih benci banget sama gue. Gue tahan rasa pahit di hati, pura-pura nggak lihat Xiaorang Yu. Dan tetap jalan pincang ke depan, muka Xiaorang Yu langsung kaku. Dia ngerasa dicuekin lagi. Padahal dalam ingatannya, gue selalu jadi orang yang pertama nyamperin dia dan ngelakuin apapun buat nyenengin dia. Hari ini tahu gue bebas. Sebenarnya dia ngerasa agak seneng. Dia bahkan batalin rapat internasional demi jemput gue. Mikirnya gue bakal seneng banget pas lihat dia. Dia bahkan udah siap kalau gue bakal nangis dan ngeluh soal semua penderitaan yang gue alami selama ini. Dia nggak nyangka kalau bakal disambut sama sikap gue yang dingin dan masa bodoh kayak gini. Perasaan apa yang nggak familiar di hatinya malah bikin dia marah. Dia nyengkeram setir mobil kuat-kuat. Nadanya berubah jadi kasar. Masuk ke mobil habis ngomong gitu. Xiaorang Yu ngerasa agak nyesel. Dia ngerutin dahi karena kesel sendiri. Nadanya agak dilembutin dikit. Mama sama papa tahu kamu bebas hari ini. Mereka udah nyiapin pesta penyambutan buat kamu. Mama dan papa. Kata-kata yang kedengeran akrab tapi jauh banget di telinga gue. Selama 3 tahun gue tinggal di rumah itu, gue cuma dapet hinaan dan tatapan dingin. Udah tahu mereka benci sama gue. Ngapain juga gue balik lagi buat nyari penyakit, langkah gue pelan. Tapi gue nggak berhenti sedetik pun, sikap dingin dan punggung gue yang keras kepala bikin mata Xiaorang Yu perih. Amarah yang gak jelas asalnya mulai meledak di hatinya. Dia buka pintu mobil, narik pergelangan tangan gue dengan kasar. Lo belum puas bikin masalah, gue kehilangan keseimbangan dan jatuh keras ke tanah. Rasa sakit yang luar biasa langsung menjalar dari kaki gue yang patah. Muka gue yang kecil makin pucat pasi. Bener-bener gak ada darahnya. Xiaorang Yu makin ngamuk. Lo ketagihan ya pura-pura jadi korban. Jangan lupa 5 tahun lalu lo yang dorong Rufang dari tangga sampai dia koma. Lo bahkan nyoba fitnah. Xiaoyan 5 tahun di penjara ternyata nggak bikin lo tobat juga ya. Kayaknya rehabilitasi lo di sana nggak maksimal. Habis ngomong gitu, Xiaorang Yu narik gue paksa buat berdiri dari tanah tanpa rasa kasihan. Jangan pikir karena udah 5 tahun di penjara. Dosa-dosa lo itu lunas. Selama Liu Rufang belum bangun, kejahatan lo nggak bakal pernah dianggap selesai. Satu lagi, lo masih utang maaf sama Xiaoyan. Masuk ke mobil, jangan bikin gue ngomong 2 kali denger itu. Gue cuma ngerasa ironis banget. Gue udah jelasin kalau bukan gue yang dorong Liu Rufang. Tapi Xiaoyan pelakunya, tapi nggak ada satupun yang percaya sama gue. Mereka semua lebih milih bela si ular Xiaoyan. Padahal gue ini anak kandung yang punya darah keluarga Xiao, tapi sekeluarga malah lebih percaya sama omongan manis Xiaoyan. Oke, gue emang salah.
Kesalahan gue adalah gue nggak seharusnya pulang ke rumah itu. Gue nggak seharusnya berharap dapetin kasih sayang keluarga yang emang bukan buat gue. Gue bakal berubah. Gue nggak bakal muncul lagi di depan mata mereka buat bikin sakit mata. Pelan-pelan gue tarik tangan gue dari dia. Gue ambil langkah mundur buat jaga jarak sama Xiao Rangyu. Jarak yang sengaja gue buat ini bikin Xiao Rangyu sesek karena emosi. Dia nyoba nahan amarahnya, suaranya dibuat lebih lembut. Ikut gue pulang. Gue nunduk, muka gue datar banget. Kayak gue udah gak sudi lagi lihat dia. Hal ini bikin Xiao Rangyu makin gak tahan. 5 tahun di penjara. Lo gak belajar apa-apa selain makin keras kepala ya. Pas dia udah mau meledak, tiba-tiba ada suara lembut kayak angin sepoi-sepoi kedengeran di telinga gue. Shushu badan gue langsung kaku. Jantung gue yang tadinya udah mati rasa mendadak sesek banget. Meski udah 5 tahun gak denger suara ini, gue masih bisa langsung ngenalin pemilik suara ini adalah cinta monyet gue pas kecil. Licia, suara cewek yang jernih dan berwibawa itu terdengar dari atas kepala gue. Cu, selamat ya atas kebebasannya. Kalau kata-kata itu diucapin orang lain, gue pasti bakal jawab makasih dengan sopan. Tapi karena yang ngomong itu Licia, rasanya bener-bener menyakitkan di kuping gue. Sahabat masa kecil yang paling gue percaya, Licia, pengacara jenius itu. Kasus pertama yang dia ambil pas lulus kuliah adalah jadi pengacaranya Xiao Yan. Dan dialah yang bikin gue divonis di pengadilan. Sebelum sidang, dia bilang ke gue, Shuyu Shuai, Xiao Yan itu nggak pernah hidup susah sekalipun. Dia nggak bakal kuat kalau di penjara. Bisa nggak kamu aja yang gantiin dia. Kalau Xiao Yan nggak bakal kuat, emangnya gue kuat. Cuma karena gue udah biasa hidup susah. Apa itu? Berarti gue pantas. Jadi tumbal Xiao Yan buat kejahatan yang gak gue lakuin, gila. Berhasil ngirim tuan muda asli keluarga Xiao ke penjara bikin namanya langsung melejit di kota Hichang. 5 tahun lalu, pas baru lulus, dia emang masih kelihatan polos. Tapi 5 tahun kemudian, sekarang dia udah jadi pengacara top nomor 1 di Hichang. Auranya bener-bener elit banget. Padahal kita tumbuh bareng di panti asuhan dari kecil. Kita emang gak punya hubungan darah. Tapi dulu kita lebih dekat dari saudara kandung. Pas anak-anak keliling Bulige, dia yang bakal hajar mereka habis-habisan dan janji sama gue, tenang aja, ada Licia di sini. Gak bakal ada yang berani gangguin Kyushu. Tapi belakangan pas Xiao Yan berkali-kali ngerjain gue, Licia cuma bilang, Cu, lo jangan terlalu sensitif deh. Xiao Yan gak mungkin kayak gitu. Katanya sambil ngeremehin gue. Ternyata dia adalah orang yang paling depan ngelindungin orang yang udah nyakitin gue. Dan dia sendiri yang jeblosin gue ke penjara. Gue udah gak mau ambil pusing soal dia. Gue langsung noleh ke arah Xiao Rangyu. Bukannya lu mau pulang, yuk. Cabut sekarang. Lai itu dulu orang yang paling deket dan paling gue percaya. Tapi sekarang dia orang yang paling gue benci dan paling males gue temuin. Daripada harus hadepin Licia, gue mending pilih opsi yang gak terlalu parah, yaitu ikut sama Xiao Rangyu. Tidaknya Xiao Rangyu emang udah benci sama gue dari awal. Dia gak pernah kasih gue harapan palsu. Jadi gue gak bakal terlalu ngerasa kecewa di depan dia. Kena mental dikit gak masalah lah. Daripada harus hancur lebur gara-gara orang yang paling gue sayang. Penjara udah ngajarin gue satu hal, pas lu gak punya power, gak punya pengaruh, dan gak punya backingan, satu-satunya jalan adalah cari segala cara buat ngurangin rasa sakit biar bisa tetap survive. Waktu napi lain ngebully gue dan maksa gue milih antara muka disayat atau ditampar, gue lebih milih ditampar. Antara dipukulin atau berlutut, gue milih berlutut. Antara disuruh minum air toilet atau menggonggong kayak anjing, gue milih jadi anjing. Gue juga pernah ngelawan mati-matian, tapi makin gue lawan, makin brutal mereka ngajar gue. Akhirnya gue buang harga diri gue jauh-jauh. Biar mereka bisa injek-injek gue sesuka hati asal gue tetap hidup. Lihat kan, bahkan pas dilempar ke tengah kumpulan kriminal kelas kakap pun, insting bertahan hidup gue tetap jalan buat nyari aman dan ngehindarin bahaya. Demi bisa bertahan. Gue jalan ke arah mobil Maybach hitam punya Xiao Rangyu. Pas ngelewatin Licia, muka gue datar banget. Gue nggak sudi lirik, dia sedikit pun bibir Lai, ya, gemeteran. Dia mau ngomong sesuatu, tapi tenggorokannya kayak kesumbat. Dia nggak bisa ngeluarin suara sama sekali. Gue masuk ke mobil dan duduk di kursi belakang. Isinya penuh jejak si Xiao Rangyu. Tiap sudut di mobil ini seolah ngingetin kalau gue nggak pantas di sini.
Gue cuma bisa natap keluar jendela, pemandangan di luar lewat gitu aja dengan cepet. Si orang Yung lagi nyetir sempet-sempetnya ngasih peringatan, bapak sama ibu kangen banget sama lu selama 5 tahun ini. Tiap hari mereka nangisin lu, rambut mereka sampai memutih gara-gara mikirin lo. Sekarang lu udah di rumah. Buang deh tuh. Gaya anak orang kaya lu. Gua nggak mau lihat lo main licik atau bikin susah bapak sama ibu lagi. Selama lo anteng, keluarga Xiao nggak bakal jahat sama lo. Abis dia ngomong gitu. Suasana langsung hening banget, nggak ada jawaban. Si orang Yu ngerasa nggak seneng. Dia ngerutin kening terus liatin gue lewat spion tengah. Xiao Xiao, gue lagi ngomong sama lo ya, lo denger nggak sih? Gue akhirnya noleh ke dia. Terus ngomong kalimat paling panjang sejak gue bebas. Menurut pasal 48 Undang-Undang Penjara Republik Rakyat Cina, selama masa tahanan, narapidana diizinin buat ketemu keluarga atau wali mereka. Biasanya narapidana bisa ketemu keluarga sebulan sekali. Durasinya 30 menit sampai 1 jam. Gue di penjara selama 5 tahun. Totalnya ada 60 bulan. Yang berarti jatah jenguk gue harusnya 60 kali. Tapi nyatanya nggak ada satupun yang datang. Lo bilang orang tua kita kangen banget sama gue. Terus kenapa mereka nggak pernah jenguk gue di penjara? Apa mereka sesibuk itu sampai nggak ada waktu 30 menit? Sebulan suara gue tenang banget. Tapi tiap kata yang keluar rasanya kayak pedang tajam. Yang langsung nembus kebohongan dia. Xiaorang, Yu kelihatan panik dan ngerasa bersalah. Kata-kata kasarnya langsung ketahan di tenggorokan. Dia langsung buang muka. Nggak berani natap mata gue yang tajam. Tangannya ngeremes, setir kenceng banget sampai buku jarinya berubah jadi putih. Ya, itu kan gara-gara lo nakal banget bapak sama ibu nggak jenguk itu. Biar lo fokus tobat di dalam sana. Biar lo bisa berubah, jadi lebih baik. Mereka itu ngelakuin semuanya demi kebaikan lo. Demi kebaikan gue. Maksud lo, gue disuruh pasang badan buat Xiao, ya, dan disiksa di penjara itu demi kebaikan gue. Gue beneran nggak butuh kebaikan kayak gitu. Mail Spangel, gue nggak mau lihat muka si orang Yu. Lagi dan lanjut natap keluar jendela. Nggak lama, mobil masuk ke garasi villa keluarga. Xiao, 5 tahun berlalu. Tapi rumah ini tetap kerasa asing banget buat gue. Gue nggak pernah ngerasain kehangatan keluarga di sini. Tinggal di sini rasanya lebih parah daripada di panti asuhan. Gue buka pintu kamar sempit tanpa jendela yang isinya cuma barang-barang rongsokan. Cuma ada satu kasur lipat sama meja butut di situ. Ini sebenarnya gudang kalau musim dingin beku banget, kalau musim panas panasnya minta ampun. Dan ini kamar gua selama 3 tahun tinggal bareng keluarga Xiao. Xiao Rangyu nyuruh gua pakai jas formal. Tapi gue dapat dari mana? Gue lihat sekeliling gudang itu, satu-satunya baju yang layak gue pakai cuma seragam SMA warna biru putih ini. 5 tahun yang lalu, gue dapat surat penerimaan dari Universitas Qinghai, kampus paling top di negeri ini. Tapi keluarga Xiao malah cuma ngerayain pesta masuk kuliah yang mewah buat Xiaoyan. Pesta itu gede banget. Mereka ngundang semua orang penting dari berbagai kalangan di Haichen. Xiaoyan, yang masih umur 18 tahun pakai jas mahal jutaan dolar, dia berdiri bangga di antara bapak sama ibu kayak pangeran. Sedangkan gue yang bajunya lusuh, cuma kayak itik buruk rupa di tengah kumpulan angsa. Gue malah dibawa polisi di depan mata semua orang. 5 tahun masa muda gue habis di penjara. Masa kuliah yang harusnya jadi milik gue raib gitu aja. 5 menit kemudian, habis ganti baju, gue jalan ke arah aula pesta keluarga Xiao. Di jalan, para pelayan ngeliatin gue dengan muka heran. Gue berhenti dan tiba-tiba malas banget buat masuk ke aula itu. Xiao Rangyu cuma bilang kalau bapak sama ibu nyiapin pesta penyambutan buat gue. Tapi dia nggak bilang kalau ada orang luar yang diundang juga. Bebas dari penjara itu bukan prestasi yang bisa dibanggain. Ngapain juga pakai bikin acara heboh kayak gini. Kalau gue lihat, ini bukan kayak pesta penyambutan, tapi lebih kayak mereka mau ngumumin semua kesalahan gue ke seluruh dunia. Mereka bener-bener mau bikin harga diri gue hancur berkeping-keping. Rasa pahit campur marah langsung meluap di hati gue. Gue udah gak mau di sini lagi. Pas gue mau balik badan buat pergi, Xiao Rangyu dateng. Pas dia lihat baju yang gue pakai, mukanya langsung penuh rasa jijik. Dia ngerutin kening dan nyamperin gue dengan cepet sambil teriak kencang. Kan udah gue bilang disuruh pakai jas formal. Kenapa lo malah pakai baju ginian? Lo tau gak sih, ini acara apa? Gue baru mau jelasin. Tapi langsung dipotong kasar sama Xiao Rangyu. Lo itu ya, baru keluar penjara aja udah belagu. Sok-sokan pasang muka sedih. Sekarang lo mau sok jadi korban di depan semua orang biar dikasihanin. Lo mau bikin orang-orang mikir kalau kita itu berutang sesuatu sama lo, sampai mereka mikir kalau keluarga Xiao itu jahat sama lo, trik lo itu sampah banget dari dulu.
bener-bener nggak ada harapan lo sambil ngomong gitu. Dia narik tangan gue dengan kasar, masih aja ngomel nggak jelas, sana balik terus ganti baju. Jangan bikin malu kita di sini. Gue cuma nyender buat ngehindar. Gue tatap dia dengan tatapan yang dingin dan asing banget. Gue nggak punya jas formal. Pas denger itu, Xiao Rangyu malah makin meledak. Nggak punya jas. Apa lu nggak tahu cara belinya? Gue cuma bisa pasrah dan bilang dengan nada datar. Gue nggak punya duit. Alis Xiao Rangyu langsung ngerut parah. Amarah di dadanya udah nggak bisa ditahan lagi. Selama 3 tahun lu di rumah, lu nggak pernah pusing soal makan atau baju. Dan tiap bulan, bagian keuangan perusahaan selalu transfer uang saku 500.000 ke kartu lu. Totalnya itu ada 18 juta selama 3 tahun. Masa uang saku 18 juta nggak cukup buat beli baju pantes atau jas formal. Tapi lu malah sengaja pakai baju murah begini. Lu mau pamer ke orang luar kalau keluarga Xiao jahat sama lu. Hah, Xiao Chu, jangan egois lah. Jadi orang lu udah bikin masalah. Kita udah kasih kompensasi yang pantas. Harusnya lu tahu diri. Drama begini cuma buat cari perhatian doang kan. Udah ketebak bakal begini. Mau ngomong apapun, ujung-ujungnya nggak bakal dipercaya. Gue natap dia tanpa kedip. Nggak tahu kenapa. Pas lihat mata gue yang tenang banget ini, Xiao Rangyu tiba-tiba ngerasa bersalah sedetik. Kenapa lu lihat gue kayak gitu? Gue nggak salah. Dia ngerasa nggak salah. Gue ketawa sinis dalam hati. Tadinya gue nggak mau ribut. Tapi sikap Xiao Rangyu yang sok keras ini malah mancing niat jahat di hati gue. Mata gue melirik ke arah seseorang yang lagi jalan ke sini. Karena lu mau bikin drama, ayo kita bikin yang gede sekalian. Gue udah nggak punya harga diri lagi. Gue nggak peduli apapun. Gue cuma penasaran, apa orang yang gila hormat kayak Xiao Rangyu ini kuat mental kalau dihakimi di depan umum? Gue nggak pernah dapat duit sepeser pun dari bagian keuangan. Boro-boro 500.000, 50 perak pun nggak pernah. Bahkan seragam SMA gue itu pemberian dari guru yang kasihan sama gue. Nona Xiao, kalau mau fitnah gue, seenggaknya cari alasan yang masuk akal lah. Tatapan Xiao Rangyu makin jijik. Lu beneran belum kapok ya kalau belum kena batunya? Xiao Chu, lu yang maksa gue ya. Jangan salahin gue kalau gue nggak kasih lu muka lagi. Abis ngomong gitu, dia ngeluarin HP, terus telepon bagian keuangan, suaranya di loudspeaker. Coba cek berapa banyak perusahaan transfer tiap bulan ke kartu bank Xiao Chu. Terdengar suara ragu-ragu dari staf keuangan di telepon. Maksud Anda Tuan Muda iya? Dia CEO. Kalau soal Tuan Muda Xiao Chu, nggak perlu dicek lagi. Dengar itu, Xiao Rangyu langsung nggak seneng. Maksud lu apa, Anu? Begini, bagian keuangan perusahaan nggak pernah transfer uang ke kartu bank Tuan Muda Xiao Chu. Lu bilang, apa Xiao Rangyu nggak percaya sama pendengarannya sendiri? Biarpun Xiao Chu nggak disayang. Dia tetap anggota keluarga Xiao. Mana mungkin dia nggak dapat uang saku malam pas dia dibawa balik? Dia udah diskusi sama orang tua mereka soal berapa uang saku yang harus dikasih biar nggak kelihatan pilih kasih. Uang saku dia sama Xiaoyan sama-sama di set 500.000 per bulan. Dia nggak mungkin salah inget. Bukannya gue udah kasih instruksi. CEO, Anda nggak tahu Nyonya bilang karena Tuan Muda Xiao datang dari tempat kayak panti asuhan. Pandangannya sempit dan temen-temennya cuman bocah, beban nggak guna. Kalau dikasih 500.000 sekaligus, Nyonya takut dia malah jadi nakal. Lagian, Tuan Muda kan anak SMA. Di rumah keluarga Xiao, makan sama bajunya udah disediain. Jadi nggak ada yang perlu dia beli. Makanya uang sakunya dibatalin. Pas Xiao Rangyu denger itu, otaknya langsung ngeblank. Uang saku dibatalin. Artinya, selama 3 tahun gue di keluarga Xiao, gue nggak dapet duit sepeser pun. Oh ya, Nyonya juga nambahin uang saku Tuan Muda Xiaoyan dari 500.000 jadi 1 juta sebulan. Katanya karena Tuan Muda Xiao Chu udah balik, dia takut Tuan Muda Xiaoyan sedih. Jadi tambahan 500.000 itu anggap aja uang sogokan buat Xiaoyan. CEO pasti udah tahu soal ini kan. Xiao Rangyu ngerasa kayak ada yang nyekek lehernya. Dia beneran sesak napas. Dia nggak sadar kalau orang-orang di sekitar mulai ngerubung. Mereka semua dengar suara dari telepon tadi. Semua yang ada di situ kaget setengah mati. Walaupun keluarga Xiao bukan yang paling tajir di Haichen, mereka tetap keluarga terpandang. Wajar banget kalau anak orang kaya dapat uang
saku ratusan ribu sampai jutaan per bulan. Tapi mereka nggak pernah denger ada keluarga elit yang tuan mudanya nggak dapet duit sama sekali. Keluarga Xiao emang beda sendiri. Pantesan bajunya gembel banget. Jas formal buat pesta aja nggak punya. Padahal, biarpun nggak digedein sama mereka, dia tetap anak kandung keluarga Xiao. Anak kandung sendiri nggak dikasih duit sepeser pun. Tapi anak angkat malah dikasih 1 juta sebulan. Dimanja abis-abisan buat hal sekocak ini di keluarga Xiao. Kayaknya sekeluarga emang nggak bener otaknya. Para tamu mulai bisik-bisik. Xiao Rangyu ngerasa punggungnya kayak ditusuk-tusuk duri. Mukanya merah padam karena panik. Xiao Rangyu langsung nanya ke gue dengan suara dingin. Biarpun bagian keuangan nggak transfer, papa sama mama pasti kasih lu uang saku kan. Gue cuma pasang muka ngeyek. Mata gue ngelirik ke arah papa Xiao sama mama Xiao di kerumunan. Entah mereka kasih gue duit atau enggak. Nona Xiao, kalau lu penasaran, tanya aja langsung ke mereka. Lagian lu kan gak percaya sama omongan gue. Tapi lu pasti percaya sama omongan orang tua kita. Badan orang tua, Xiao, langsung kaku. Malu banget mau natap mata gue. Pa, kalian pasti kasih dia uang kan? Xiao Rangyu natap mereka serius. Papa Xiao buang muka. Papa kira kamu sama mama kamu yang kasih. Jadi papa gak kasih. Muka mama Xiao penuh rasa bersalah. Matanya berkaca-kaca. Dia bilang dengan nada sedih, kenapa lu nggak bilang dari awal kalau nggak punya duit? Kalau lu bilang, mama pasti bakal kasih, ini salah mama. Mama nggak sadar lebih cepet. Makanya lu harus menderita. Tapi lu harus percaya kalau mama sayang lu sama Xiaoyan itu sama rata. Gue cuma senyum tipis. Di bawah tatapan dingin gue, orang tua gue cuma bisa nunduk malu. Gue juga baru tahu hari ini kalau ternyata ibu kandung gue sendiri yang ngelarang bagian keuangan buat transfer duit ke gue. Nggak cuma itu, dia malah nambah uang saku Xiaoyan, jadi 1 juta. Takut anak angkat kesayangannya ngerasa tersisih. Pilih kasih yang nyata banget, terus masih berani bilang kalau sayang kita sama rata. Gila sih. Permintaan maafnya itu cuman akting buat cari muka di depan orang lain. Pas dia lihat gue cuekin permintaan maaf ibu kami, yang bikin keluarga Xiao malu banget di depan umum. Rasa bersalah yang tadinya mau muncul di hati Xiao Rangyu langsung hilang gitu aja. Dia teriak dengan nada dingin, punya mulut tuh dipakai. Lo nggak tahu cara ngomong ya, kita bukan dukun yang bisa baca pikiran. Mana kita tahu apa yang lo mau, kalau lo ngomong dari awal, emang kita tega nggak kasih lo duit. Gue udah ngomong kok, suara gue pelan banget. Tapi kedengeran tajam dan dingin, cuma ya emang nggak ada satupun dari kalian yang nganggep omongan gue serius. Xiao Rangyu, lo baru mau ngebantah, tapi langsung ngerutin dai. Tiba-tiba ada ingatan yang lewat di otaknya. Kejadiannya pas suatu sore. Waktu itu mereka sekeluarga lagi asyik ketawa ketiwi di sofa. Gue nyamperin mereka pelan-pelan sambil remes ujung seragam sekolah gue. Muka gue sampai merah saking takutnya mau ngomong. Setelah nahan napas lama, akhirnya gue memberanikan diri bilang, Pa, Ma, boleh nggak aku minta 500 yuan buat bayar SPP? Tiba-tiba Bu Ibu lempar koran di tangannya ke meja dan melotot ke arah gue dengan sinis. Duit? Duit terus isi otak lo cuma duit ya? Lo balik ke keluarga ini cuma mau malak. Kalau keluarga Xiao nggak kaya, apa lo bakal tetap mau balik ke sini? Gue bener-bener nggak habis pikir kenapa papa sama mama maksa bawa lo pulang. Kalau nggak ada kerjaan, mending sana belajar yang bener. Lihat tuh, Xian di ujian bulanan pertama kelas 10 dia dapat peringkat 10 besar satu sekolah. Lah lo peringkat berapa? Gue udah gak usah banyak alasan. Peringkat terakhir kan. Dan lo masih berani pamer suara di sini. Waktu itu gue sakit hati banget dan langsung lari sambil nangis. Pas nona muda Xiao inget itu semua, suara gue langsung narik dia balik ke realita. Hatinya kayak disayat-sayat sampai berdarah tiap kali denger gue manggil dia nona muda Xiao. Dia nundukin kepala dan bilang dengan nada kesel. Ya, itu kan gara-gara nilai sekolah lo hancur banget. Peringkat terakhir kok masih berani minta duit. Gue sih ogah kasih hadiah buat anak males kayak lo. Dengar itu, tatapan mata gue makin dingin. Tatapan tanpa emosi itu bikin Xiao Rangyu ngerasa kesentil nuraninya. Dia ngeretakin gigi dan teriak lagi. Gue cuma ngasih tahu ya. Dan lo kelihatannya nggak terima banget. Selama 3 tahun SMA, nilai akademik gue itu selalu jadi yang terbaik di satu angkatan. Tapi kenapa di mata nona muda Xiao, gue malah dibilang peringkat terakhir di kelas Xiaorang, Yu natap gue dengan muka syok. Bener-bener gak percaya sama apa yang dia denger. Gue narik sudut, bibir, dan senyum sinis.
Ada rasa puas banget di hati gua lihat dia kena mental, tapi masuk akal sih. Nona muda Xiao bahkan nggak tahu gue sekolah di mana. Jadi wajar aja kalau dia nggak tahu soal prestasi gue. Xiao Rangyu langsung matung kayak kesamber petir. Dia bener-bener kaget denger kenyataan barusan. Suaranya kedengeran gemeteran dan parau. Jangan bilang lo nggak sekolah di SMA Xinghui. Xinghui itu sekolah paling elit dan mahal di Haiqing. Xiaan juga lulusan sana. Semua anak orang kaya dan pejabat di Haiqing pasti sekolahnya di situ. Xiao Rangyu awalnya ngira gue juga sekolah di sana. Tiba-tiba dia nengok ke arah papa sama mama Xiao dengan suara yang gemeteran hebat. Mbak, pas Xiao Choswer balik ke sini, apa kalian berdua udah pindahin berkas? Sekolahnya muka papa, Xiao langsung merah padam. Dia buka mulut, tapi cuman bisa keluar suara nggak jelas. Kayak orang yang nggak punya tulang punggung lagi. Wibawanya yang biasa sombong itu langsung hilang total. Sementara Mama Xiao, bibirnya gemeteran dan matanya penuh kepanikan. Muka glowing yang dia jaga banget itu sekarang nggak bisa nutupin rasa malunya. Mereka berdua cuma bisa matung di situ. Suasana di sekitar mereka mendadak mencekam. Muka Xiao Rangyu perlahan berubah jadi pucat pasi. Semua persepsi buruk dia tentang gua runtuh seketika. Rasa jijik dan hinaan yang dulu dia kasih ke gua sekarang balik lagi kayak belati tajam yang nusuk jantungnya sendiri. Dia sampai hampir kehilangan suaranya. Tenggorokannya kayak dicekik orang dan suara yang keluar bener-bener bergetar hebat. Cu, sebenarnya lo sekolah di mana selama 3 tahun itu lucu banget ya. Hidup gua udah hancur lebur. Dan dia baru nanya soal sekolah gua sekarang. Irung Ispangel. Selama 10 tahun gue belajar mati-matian cuma buat ubah nasib. Pas perjuangan gue mau membuahkan hasil, gue tetap kalah sama orang berkuasa. Keluarga Xiao cuma butuh satu kalimat buat segel nasib gue dan nendang gue ke neraka paling dalam. Padahal gue bisa punya masa depan cerah. Dari kecil, latar belakang keluarga gue emang gak seberuntung orang lain. Satu-satunya cara gue bisa bersaing ya, cuma dengan ngandelin diri sendiri. Belajar jauh lebih keras dari orang biasa. Mimpi gue tuh masuk Universitas Tsinghua atau Peking, terus lanjut S2 sampai S3. Gue pengen jadi dosen universitas, berdiri di atas panggung dan pakai tenaga gue sendiri buat ubah nasib orang-orang pekerja keras kayak gue. Tapi realitanya malah ngasih tamparan keras di muka gue. Gue nggak jadi orang yang gue mau, malah jadi mantan napi yang dihina semua orang, noda item seumur hidup yang ngerusak masa depan 3 generasi. Pas mikirin ini, gue ngepalin tangan kuat-kuat sampai kuku gue nancep dalam ke telapak tangan tanpa gue sadarin. SMA Negeri 1 Haichang, suara gue pelan banget, bahkan kedengeran lembut. Tapi 4 kata itu SMA Negeri 1 Haichang. Rasanya seberat batu raksasa 1000 pon. Buat mereka, orang tua gue sama Xiao Rangyu sampai sesek napas. Karena semua orang tahu kalau SMA Negeri 1 Haichang itu punya nilai masuk paling tinggi di seluruh kota. Isinya murid jenius semua. Beda sama sekolah elit Xinghui yang bisa dimasukin cuman pakai duit. SMA Negeri 1 cuma terima murid yang otaknya encer. Bukan yang kantongnya tebel. Di tengah kumpulan murid jenius itu, gue tetap bisa jadi peringkat 1 tiap tahun. Itu bukti kalau gue adalah sepuhnya para jenius. Harusnya gue gampang banget masuk universitas top kayak Tsinghua atau Peking. Gak mungkin lo bohong. Xiao Rangyu mulai histeris. SMA Negeri 1 itu kan di pinggiran kota. Jaraknya lebih dari 30 km dari rumah. Dulu lo tiap hari kan cuma naik sepeda butut pas lagi ngomong gitu. Xiao Rangyu tiba-tiba kepikiran sesuatu dan gak bisa lanjutin omongannya lagi. Lihat muka Xiao Rangyu yang makin pucat, gue cuma bisa senyum ngeledek. Gue lebih milih naik sepeda daripada berangkat sekolah bareng Xian karena dari awal emang sekolah kita beda. Gue gak pernah sarapan bareng kalian karena SMA Negeri 1, jam 6 pagi udah mulai jam pelajaran tambahan. Gue harus bangun jam 4 subuh supaya bisa sampai sekolah 2 jam lebih awal. Gue gak pernah pulang buat makan siang karena waktu istirahatnya gak bakal cukup buat bolak-balik naik sepeda. Gue gak punya duit buat beli makan. Jadi gue harus minum air banyak-banyak cuma buat nahan lapar sampai pulang sekolah di sore hari. Pas akhirnya gue nyampe rumah dengan sisa tenaga. Kalian semua ternyata udah selesai makan dari tadi. Gue cuma bisa makan sisaan. Tapi kalian tetap aja ngatain gue kayak kecoa. Bilangnya gue gak suka makanan anget dan cuma doyan sampah. Kalian bahkan bilang gue makan sisaan kayak setan kelaparan yang baru reinkarnasi. Suswe, maafin mama tangis, mama Xiao pecah kayak mutiara yang talinya putus.
Dia nangis sesenggukan. Mama nggak tahu kamu menderita banget selama ini. Ini semua salah mama. Halah, telat basi. Gue lihat dia nangis, tapi hati gue udah sedingin es. Lo nggak ngerawat gue dari kecil, jadi wajar nggak ada rasa sayang. Gue paham kok. Lagian, gue udah terbiasa sama hal-hal kayak gini dari dulu. Mau segimanapun susahnya, gue nggak bakal ngerasa menderita lagi. Nyonya Xiao. Bener kan? Pendengaran gue. Tangis Mama Xiao langsung berhenti seketika. Chu Shui, Mama mohon. Kamu kan lebih kuat dari Xiao Yan. Kamu lebih bisa tahan banting dibanding dia. Kamu bahkan bisa survive di panti asuhan. Jadi Mama yakin kamu bakal betah juga di penjara. Tolong gantiin Xiao Yan masuk penjara ya. Gila banget, memori 5 tahun lalu yang terkubur tiba-tiba muncul lagi. Mama Xiao acting mau pingsan. Pegangin dadanya seolah-olah bakal pingsan detik itu juga. Tapi gue cuma natep dia dengan tatapan jijik pas lihat dia pura-pura mau ambruk. Hati gue bener-bener penuh sama rasa muak. Padahal sebenarnya si Xiaoyan yang dorong Liu Rufang dari tangga. Dan di sana ada kamera pengawas. Tapi pas kejadian itu, Mama Xiao langsung hapus rekamannya biar gue nggak punya bukti buat bela diri di pengadilan. Itu yang bikin gue nggak bisa berkutik sama sekali. Bener-bener jahat, cukup teriak Xiao Rangyu dingin ke arah gue. Berhenti sarkas gitu. Dulu emang kita lalai. Itu salah kita. Tapi lo juga harusnya introspeksi diri dong. Lo iri kan lihat hidup Xiaoyan lebih enak dari lo. Makanya lo sengaja bully dia pakai cara ini buat balas dendam ke kita. Lo itu emang hatinya busuk. Pantesan gak ada yang suka. Jangan cuma nyalahin kita. Lihat diri lo sendiri dulu. Salah besar. Mama, jangan belain dia kayak gitu ke kakaknya. Mama Xiao nangis sesenggukan. Ma, kok masih bela dia sih? Dia cuman manfaatin rasa bersalah kita biar bisa makin kurang ajar. Kalau bukan karena dia jahat, dia nggak bakal dorong Liu Rufang sampai koma terus fitnah si Xiaoyan. Gara-gara mereka, gue di penjara 5 tahun. Makanya dia dendam dan bikin drama di depan banyak tamu undangan. Mama Xiao ngerasa bersalah banget. Dia langsung natep gue, tapi gue cuma kasih senyum sinis. Hatinya langsung gemeteran dan dia buang muka karena malu. Nggak tahu harus natep kemana. Udah cukup. Jangan ngomong lagi. Papa Xiao ngerutin dahi dengan gaya sok berkuasa dan bilang, Chu Shui, kenapa kamu nggak bilang mau pulang? Kalau kita tahu kamu balik hari ini, Papa sama Mama pasti udah siapin setelan jas formal buat kamu. Gue cuma bisa berdiri diem, kaget sama omongan kosong itu. Oh, jadi kalian nggak tahu gue bebas penjara hari ini? Tentu aja nggak tahu. Kalau tahu, Papa pasti udah kirim supir buat jemput kamu. Terus kamu balik naik apa? Gua natep Xiao Rangyu dengan tatapan sedingin es dan tajam banget. Gue balik naik mobil Nona Xiao. Soalnya dia bilang kalian udah siapin pesta penyambutan buat gua. Pesta penyambutan, bukannya hari ini pesta ulang tahun Tuan Muda Xiaoyan. Bener banget. Undangan yang gua terima juga tulisannya gitu. Ini pesta ultah Xiaoyan. Sejak kapan jadi pesta penyambutan buat mantan narapidana? Apa kalian mau kita nyambut kriminal? Nggak mungkin kan orang-orang di sekitar mulai bisik-bisik. Muka Xiao Rangyu langsung merah padam karena malu. Dia mau jelasin tapi cuma bisa gagap dan nggak keluar kata-kata. Gue cuma bisa ketawa miris dalam hati. Ternyata dari tadi gue cuma jadi badut di sini. Papa Xiao sama Mama Xiao cuman inget hari ini ultah Xiaoyan. Mana mungkin mereka inget hari ini juga hari kebebasan gue. Soal pesta penyambutan yang disebut Xiao Rangyu, itu mah cuma nebeng di acara ultahnya Xiaoyan doang. Hati gue rasanya pahit banget. Apa sih yang gue harapin? Lagian, gue udah gak mau lagi main drama-dramaan sama keluarga Xiao. Pas game mau pergi, tiba-tiba ada sosok putih lari ke arah gue. Gue mau ngehindah. Tapi kaki gue yang pincang gak bisa diajak kompromi. Berak orang itu nabrak gue kenceng banget sampai gue tersungkur ke lantai. Siku sama kaki gue, rasanya sakitnya bukan main. Gue ngerutin dahi kuat-kuat. Muka gue yang tadinya pucat makin gak ada warnanya gara-gara nahan sakit. Pas gue dongak, gue lihat tuh Papa Xiao, Mama Xiao, sama Xiao Rangyu malah ngerubungin si beban yang pakai jas putih mahal itu sambil nanya khawatir banget. Yan, kamu gak apa-apa, sakit ya pas nabrak dia tadi. Ada yang luka gak? Si Xiaoyan akting nangis dong. Matanya berkaca-kaca biar dikasihani. Pa, Ma, Kak sakit banget. Sontak aja keluarga Xiao makin panik. Sibuk ngecekin bagian mana yang sakit di badan si Xiaoyan. Apa si Chu Shui sengaja nyelakain kamu pas tabrakan tadi Xiao Rang? Yu langsung neriakin gue tanpa mikir 2 kali.
lo buta ya kalau jalan. Wah, emosi gue langsung meledak. Gue bangun sambil nahan sakit di tangan. Tapi agak sempoyongan gara-gara luka di kaki. Gua ngeretakin gigi dan natep tajam Xiao Rangyu. Nona Xiao kalau ngomong emang asal ceplos ya. Jelas-jelas dia yang nabrak gue. Kok malah gue yang lo tuduh tanpa lihat bener salahnya? Apa ngefitnah gue udah jadi hobi kalian? Ada puluhan pasang mata yang lihat kejadian tadi di sini. Jadi yang buta itu gua atau lo Nona Xiao? Yang matanya buta Xiao Rang, Yu langsung celingukan dan sadar kalau para tamu lagi natap dia dengan pandangan aneh. Tamu-tamu di sini semuanya orang kaya dan terpandang. Biarpun mereka ngeremehin gue yang mantan napi, didikan mereka nggak bakal biarin mereka muter balikin fakta. Akhirnya ada yang nggak tahan dan angkat bicara. Nona Xiao, emang bener Xiao Yan yang nabrak Cushui tadi. Kita semua lihat kok. Tamu yang lain juga pada ngangguk setuju. Muka Xiao Rangyu langsung jelek banget. Dia natap gue dengan tatapan benci. Dia mikir kalau gue sengaja ngerusak pesta ultah Xiao Yan biar seluruh keluarga Xiao malu di depan kalangan elit. Adik laki-lakinya ini. Dia pikir dia udah kenal banget. Menurut dia, Cushui itu orangnya sempit pikiran dan pendendam banget. Bahkan menurutnya Cushui bisa aja ngefitnah orang lain. Xiao Rangyu ngerutin dahi dan bilang, kalaupun Xiao Yan nabrak lo, itu kan nggak sengaja. Lo kan bisa ngehindar. Jelas lo sengaja biar ditabrak. Pas denger ini, darah gue langsung mendidih. Bener-bener mau meledak. Gila ya, disuruh menghindar bro. Jalan aja gue pincang. Jalan cepet aja gue nggak bisa. Apalagi disuruh gerak gesit buat menghindar lucu banget. Oh iya, gak lupa. Pas gue bebas dari penjara, Xiao Rangyu emang udah mandang gue rendah banget. Kayak sampah. Dia pikir gue cuman akting pincang. Dia cuma lihat Xiao Yan gue tabrak. Tapi matanya buta nggak lihat kalau gue juga dijatuhin sama si bocah itu. Oke. Kalau dia emang sesuka itu injek-injek harga diri, gue nggak bakal kasih muka lagi ke mereka. Nggak butuh detik itu juga. Di depan semua orang, gue langsung gulung lengan, baju gue tinggi-tinggi, sikut gue hancur. Berdarah-darah, warna merah seger itu kontras banget sama kulit gue yang pucat pasi. Sumpah, ngeri banget liatnya. Kayak habis kecelakaan parah. Telapak tangan gue juga nggak selamat. Kulitnya robek dan darahnya nggak berhenti ngalir. Darah itu netes perlahan dari ujung jari gue. Gue angkat tangan gue biar semua orang di sini lihat dengan jelas apa gue segabut itu sampai sengaja jatuh dan bikin diri gue hancur begini. Apa gue sengaja nyiksa diri cuma buat dengerin omelan nona muda Xiao yang terhormat ini? Apa gue sehina itu di mata kalian? Suara gue mulai bergetar nahan tangis. Mata gue memerah penuh rasa sakit. Pas lihat luka mengerikan di telapak tangan dan lengan gue. Pupil mata Xiao Rangyu langsung mengecil. Mukanya memerah panas dan tiba-tiba dia nggak berani natap mata gue. Ibu Xiao juga langsung shock berat. Dia refleks lepasin Xiao Yan dan lari ke arah gue. Dia mau pegang, tapi takut gue makin kesakitan. Kie, kamu luka. Pasti sakit banget ya. Dia bilang gitu sambil niup-niup luka gue. Akting sedihnya kelihatan tulus banget ya. Terus, si Xiao Yan mulai pasang muka melas sambil nangis. Kak, maafin aku ya. Ini gara-gara jas formal mahal. Jas yang khusus dipesenin kakak buat aku tiba-tiba rusak, entah kenapa. Jadi aku panik. Buru-buru. Dan gak sengaja nabrak kakak. Tolong jangan marah lagi sama kakak ya. Kakak cuma khawatir sama aku. Makanya dia salah paham sama kakak. Biar aku yang minta maaf sebagai gantinya. Dia natap gue dengan muka paling melas sedunia. Cara dia nangis bener-bener bikin orang kasihan. Bahkan pas nangis pun dia tetap kelihatan cakep. Mulutnya sih minta maaf. Tapi mukanya seolah-olah bilang kalau gue lah yang lagi ngebully dia selama 3 tahun gue di keluarga Xiao. Tiap kali gue dizalimi, si Xiao Yan ini selalu pasang muka korban alias playing victim. 5 tahun udah berlalu. Ternyata dia emang gak berubah sama sekali. Masih sampah. Jadi maksud kalian si Yan ini selalu bener dan bijak muka, gue langsung dingin sedingin es. Seluruh badan gue kerasa kaku sampai ke tulang. Bukan gitu kak, seolah-olah ketakutan lihat aura gue yang mengancam. Xiao Yan langsung ciut dan sembunyi di pelukan orang tuanya. Air matanya mulai jatuh satu persatu. Kakak, kok kakak tega salah paham gitu sama aku. Ibu Xiao langsung meluk Xiao Yan dengan penuh rasa sayang. Dia menghela napas pasrah. Kie, kamu bener-bener salah paham sama Xiao Yan. Yan itu anak yang penurut. Gak mungkin kayak yang kamu tuduhin.
Hari ini ulang tahun Xiaoyan. Udahlah, mending kamu cepetan minta maaf ke dia sekarang, bilang selamat ulang tahun, terus kita anggap masalah ini selesai. Gue cuma bisa angkat alis, ini bukan pertama kalinya terjadi. Apa Nyonya Xiao bener-bener nggak tahu kalau gue difitnah? Apa gue perlu ingetin Nyonya Xiao soal kejadian 5 tahun yang lalu? Cukup muka Ibu Xiao langsung pucat pasi. Dia kelihatan ngerasa bersalah banget. Udah, jangan diterusin lagi. Gue ketawa dingin, ketawa penuh ejekan. Ternyata ibu kandung gue masih sama aja kayak 5 tahun lalu. Antara gue dan Xiaoyan, dia bakal selalu pilih anak pungut itu tanpa ragu sedikit pun. Dia nggak tega lihat Xiaoyan sedih sedikit pun, tapi dia tega banget biarin anak kandungnya sendiri. Nanggung semua penghinaan dan penderitaan ini sendirian. Rasanya semuanya bener-bener nggak ada gunanya lagi. Sambil nahan sakit di sekujur tubuh, gue berusaha tegakin punggung dan jalan pincang ke arah pintu utama. Tapi baru 2 langkah. Lengan gue ditarik kenceng banget sama tangan kecil. Jelasin semuanya sekarang. Gue nengok ke arah Xiao Rangyu. Tatapan mata gue jelas banget nunjukin rasa muak. Jelasin, apalagi Xiao Rangyu. Tadinya mau meledak marah. Tapi pas dia lihat mata gue yang penuh kebencian, nyalinya langsung ciut dan amarahnya mendadak padam. Dengan nada sok tenang, dia tanya, ada apa sama jasnya Xiaoyan? Kenapa bisa rusak jas formal super mahal yang dipakai Xian itu? Sebenarnya punya desain bulu-bulu yang estetik banget. Tapi sekarang, bagian bawahnya somplak karena bulu-bulunya pada hilang. Sekali lihat aja orang tahu kalau itu sengaja dirobek paksa. Gue kepalin tangan kuat-kuat. Badan gue gemeteran nahan amarah yang meluap. Jadi, nona muda, Xiao mikir kalau gue lah pelakunya. Cuma gue yang sengaja ngerusak jas adek lu itu tanya gue dingin. Ya emang siapa lagi? Cuma lu satu-satunya orang yang masuk ke mobil gue tadi. Cuma lu yang punya kesempatan buat nyentuh jas itu air mata Xiaoyan. Langsung tumpah lagi, suaranya serak karena nangis. Kak, kenapa kakak tega ngelakuin itu? Ibu Xiao nggak tega lihat Xiaoyan difitnah. Tapi dia juga nggak berani marahin gue secara kasar. Dia cuma bisa menghela napas panjang dan bilang, pelan. Kie, mama tahu kamu masih dendam sama kami. Makanya kamu nekat begini. Udahlah, anggap aja hari ini nggak terjadi apa-apa. Tapi mulai sekarang, kamu nggak boleh tiba-tiba suara tawa sinis gue motong omongannya. Gue natap mata Ibu Xiao tajam dan bilang pelan-pelan, asal kalian tahu ya, di mobil Nona Xiao itu ada kamera dashboard alias dashcam. Mau tahu gue ngerusak jas Tuan Muda Xiao atau nggak tinggal lihat aja rekamannya sambil ngomong gitu. Gue nantang Xiao Rangyu buat buktiin kalau gue nggak bersalah. Gue minta Nona Xiao buat keluarin HP-nya dan puter rekamannya di depan semua tamu undangan. Ketegasan gue bikin Xiaoyan langsung panik luar biasa. Gak perlu sampai cek kamera segala kan, Ibu Xiao langsung nimbrung buat belain dia. Semua tamu lagi pada ngeliatin, Kie, berhenti bikin malu. Kie, berhenti bikin keributan. Akhirnya Ayah Xiao yang sedari tadi diem mulai buka suara buat nengahin, udah, cukup sampai di sini. Kie, sana obatin dulu lu kamu. Lagi-lagi kayak gini. Gue langsung nepis tangan Xiao Rangyu dengan kasar. Kalau kalian gak mau cek kameranya, apa kalian mau gue terus-terusan nanggung fitnah kalau gue yang ngerusak jas si Xiaoyan? Gue berani lihat rekamannya sekarang juga. Terus kenapa kalian yang ketakutan? Kalian takut apa? Pandangan gue yang tajam banget langsung nyapu wajah mereka berempat. Secara refleks, mereka semua buang muka. Gak ada satupun yang berani adu mata sama gue. Bahkan Xiao Rangyu yang tadinya sok galak langsung mati kutu kena tatapan maut gue. Gue emang udah kehilangan banyak hal, tapi kali ini gue gak bakal tinggal diem. Biar gue yang jelasin buat kalian ya. Pas Nona Xiao terima jas itu, kondisinya masih mulus banget. Rekaman kamera bisa buktiin kalau gue sama sekali nggak nyentuh jas itu selama di perjalanan. Jas ini baru rusak setelah ada di tangan Xiaoyan. Udah jelas kan siapa yang ngerobek? Itulah alasannya kenapa kalian pengecut dan nggak berani lihat rekamannya. Karena begitu diputer, fitnah ini nggak bakal bisa nempel di gua lagi. Dan gua nggak bakal mau dijadiin kambing hitam buat kesalahan orang lain. Bener kan kalimat? Jadi kambing hitam itu bener-bener kayak pisau yang tajam banget, yang langsung nancep ke hati ayah dan Ibu Xiao. Hal itu maksa mereka buat inget lagi sama kejadian kelam 5 tahun yang lalu. Saat itu juga Ibu Xiao langsung nangis sejadi-jadinya. Nggak gitu sayang, Cu Xiao, dengerin penjelasan mama dulu. Kamu dan Ayan itu sama-sama anak mama.
Gak ada yang mama beda-bedain, semuanya berharga. Gimana bisa mama setega itu kalau ini gue yang versi 5 tahun lalu, yang masih haus kasih sayang ibu. Mungkin gue bakal lulu lihat dia nangis sesenggukan kayak gitu. Tapi buat gue yang udah membusuk 5 tahun di penjara, denger omongan itu lagi cuma bikin satu rasa, jijik, ngomong aja sesuka hati loh. Gue udah gak peduli lagi, beres ngomong, gue langsung cabut. Pas di tikungan, gue gak sengaja papasan sama Leia. Ya, dia berdiri di sana diam doang. Jelas banget, semua drama tadi barusan dia tonton habis, jantung, gue tiba-tiba nyes, tapi langkah kaki gue gak berhenti. Gue pura-pura gak lihat dia dan tetap jalan terus dengan mantap. Gue gak mau ada urusan lagi sama dia. Gue cuma mau cepet-cepet kabur dari tempat pengap yang bikin sesek ini. Pas gue mau ngelewatin dia, tiba-tiba ada suara lembut. Suara yang kedengeran familiar, tapi kerasa jauh banget. Suara Lai, ya, kedengeran di kuping gue. Chu Xiao, aku percaya bukan kamu pelakunya. Dengar kata-kata itu, gue gak ngerasa tenang sama sekali. Malahan, gue ngerasa itu ironis banget. Kata percaya yang keluar dari mulut dia bener-bener kocak dan gak masuk akal. Gue berhenti bentar. Terus, langsung nyepetin langkah gue, karena kaki gue emang lagi gak beres. Jalan gue makin buru-buru, persis kayak orang yang lagi kabur ketakutan. Sosok gue yang jalan pincang itu kelihatan ngenes banget dari belakang. Hati Lai, ya kerasa kayak ditusuk ribuan jarum tajam tepat di bagian paling sensitifnya. Rasa sakitnya nyebar, sampai bikin dia hampir nggak bisa napas. Dia pengen manggil sama gue, tapi tenggorokannya kayak kesumbat dan nggak bisa keluar suara sama sekali. Gue seret kaki gue yang berat balik ke gudang dan duduk pelan di kasur lipat tua yang udah reot. Badan gue rasanya kayak semua tenaganya udah dikuras abis. Rasa capek yang luar biasa langsung nyerang gue. Mata gue kosong. Rasa kecewa gue ke keluarga ini udah kayak lubang hitam yang gak ada dasarnya. Bener-bener nelen habis sisa-sisa rasa sayang yang gue punya. 3 tahun gue hidup di sini. Tiap menit dan detiknya rasanya kayak jalan di atas mata pisau. Sikap cuek, fitnah. Dan penderitaan yang gue telan itu udah kayak mimpi buruk. Ngerasain sekali aja udah cukup buat diinget sampai mati. Gue bener-bener gak mau kejebak di lubang sampah ini lagi. Gue tarik napas dalam-dalam, maksa diri buat beresin barang. Pas lihat sekeliling kamar kosong ini, barang gue emang cuma dikit banget, cuma baju-baju yang baru aja gue ganti. Gue asal masukin aja ke kantong plastik. Pas gue berdiri mau buka pintu, belum sempet pegang gagang pintunya. Pintunya udah dibuka duluan dari luar. Seorang ibu-ibu umur 50 tahunan muncul di depan gue. Paliat ge, dia kaget bentar, terus langsung kelihatan seneng banget. Dia bilang, ya ampun tuan muda, akhirnya kamu beneran balik. Gue sempet benggong ge, 100 pikiran langsung muter-muter di otak gue. Di seluruh keluarga Xiao ini, cuma Bibidang yang nganggep gue kayak tuan muda beneran. Pelayan yang lain mah dinginnya minta ampun. Di hati mereka, cuma ada satu tuan muda keluarga Xiao, yaitu Xiayan. Pas musim panas yang panasnya gila-gilaan, gue kena biang keringat gara-gara dikurung di gudang pengap. Bibidang lah yang pakai uangnya sendiri buat beliin gue kipas angin. Pas musim dingin, yang beku banget, gue menggigil kedinginan. Bibidang juga yang beliin gue kasur pemanas. Sudut mata gue gak sadar langsung merah. Pas udah agak tenang, pandangan Bibidang tertuju ke kantong plastik di tangan gue. Tuan muda, kamu mau pergi. Bibir gue gerak, tapi sesaat gue gak tahu mau ngomong apa. Gue cuma nanggup pelan. Bibidang natap gue dengan muka ngenes banget. Kata-kata buat nahan gue biar tetap tinggal udah di ujung lidah. Tapi dia gak tegang ngucapinnya. Dia tahu banget hari-hari gue di rumah Xiao ini kayak jalan di atas es tipis. Dia udah lihat semua tatapan dingin, hinaan, dan ketidakadilan yang gue terima. Mana tega dia biarin gue tetap tinggal di neraka yang namanya rumah Xiao ini. Dia cuma bisa ngehela napas pasrah dan bilang, tuan muda, Bibi gak bakal ngelarang kalau kamu mau pergi, tapi luka kamu biar Bibi obatin dulu ya. Gue sok tegar aja, cuma luka kecil kok Bi. Aku udah biasa. Denger itu, hati Bibidang makin nyesek. Seberapa banyak penderitaan yang udah dilewati, tuan mudanya sampai bisa santai banget soal luka di badannya. Dia ngerasa marah atas apa yang nimpa gue. Tapi dia cuma pelayan rendah. Ngadepin masalah keluarga Xiao, dia nggak punya power buat bantu.
Bibi Dang nahan rasa sedihnya dan maksa senyum manis. Tuan muda, kamu belum makan sesuap pun dari pas sampai rumah. Bibi masakin mie ya. Makan dulu sebelum pergi. Kali ini gue gak bisa nolak. Rasa anget langsung muncul di hati gue. Tapi gue sedih karena bentar lagi harus dada sama kehangatan ini. Jadi, gue nambahin satu hal lagi. Mending berangkat sekarang, Bi. Aku harus cepet-cepet cari tempat tinggal. Sebenarnya, gue simpelnya emang gak sudi makan makanan keluarga. Xiao lagi. Gue emang miskin sekarang. Kesehatan gue juga hancur. Gue nggak punya apa-apa lagi. Yang tersisa cuma harga diri gue yang ngenes ini. Biarpun gue harus ngemis di jalanan, gue nggak mau lanjut tinggal di rumah Xiao cuma buat dihina dan direndahin. Bibi Dang bener-bener gak tega. Dia ngambil segepok uang tunai dari saku dan maksa masukin ke tangan gue. Tuan muda, bawa ini buat bekal di jalan. Kamu harus jaga diri baik-baik pas sendirian di luar sana. Pas Bibi Dang ngomong gitu, air mata yang dari tadi ditahan langsung tumpah ngelewatin pipinya. Gue mau nolak, tapi Bibi Dang tegas banget. Kalau kamu di luar nggak punya duit, emangnya mau tidur di bawah jembatan, air mata gue jatuh diem-diem. Orang yang bahkan nggak ada hubungan darah aja tahu cara peduli sama gue. Tapi orang tua kandung dan kakak gue sendiri, kenapa mereka nggak punya rasa kasihan sedikit pun? Sementara itu, di garasi keluarga Xiao Rangyu duduk di mobilnya sambil nonton ulang rekaman dashcam. Selama 5 menit perjalanan dari penjara ke rumah, tangan gue selalu ada di pangkuan dan badan gue nempel ke kaca mobil. Gue tetap di posisi itu sepanjang jalan, boro-boro mau ngerusak jas itu, gue bahkan gak ngelirik sekalipun, mikirin gimana mereka tadi fitnah gue. Dan bayangan pas gue lawan mereka dengan muka super dingin, dada Xiao Rangyu kerasa sesek. Rasa salah dan dosa hampir nenggelamin dia. Di pikirannya, dia terus kebayang tatapan mata gue yang dingin dan mantap itu. Diingetannya, gue itu orang yang hobi senyum. Tiap kali dia pulang, gue selalu sambut dengan senyuman. Ambilin teh dan air, ribet ngurusin dia. Tapi kenapa sekarang gue kayak orang yang beda total Xiao Rangyu cuma bisa ngerasa kepalanya mau pecah. Dia merem dan nyender lemes di kursinya. Gak tahu udah berapa lama lewat. Tiba-tiba suara gue kedengeran dari jauh. Bibi Dang, gak usah diantar sampai depan. Balik aja. Tuan muda, kamu harus hati-hati ya. Kalau ada masalah, kabarin Bibi. Tuan muda Xiao, mata si Yu tiba-tiba melotot kaget. Dia langsung lihat gue sama Dang lagi berdiri di depan villa. Mereka berdua sempet ngobrol bentar. Terus gue mutusin buat cabut dari sana. Lihat gue pergi. Xiao Rangyu langsung buru-buru keluar dari mobil terus teriak ke arah gue. Xiao Chu, lu mau kemana? Suaranya kenceng banget kayak petir di tengah halaman yang lagi sepi. Dan beneran ketakutan sampai badannya gemeteran parah. Nona besar, kok bisa ada di sini? Xiao Rangyu cuma ngasih tatapan dingin yang bikin Dang langsung kicep. Terus dia nyuruh gue berhenti dengan nada galak. Xiao Chu, berhenti di situ. Tapi gue kayak nggak denger apa-apa dan tetap jalan pincang ke depan. Sikap cuek gue ini bikin hati Xiao Rangyu ngerasa nggak enak. Tiba-tiba terlintas di pikirannya kalau gue mau cabut dari keluarga. Xiao, dia langsung lari ngejar terus narik lengan gue kenceng banget. Gue bilang berhenti. Lo nggak denger pas gue nengok. Dan lihat itu Xiao Rangyu. Ekspresi gue langsung berubah. Sumpah, gue emang nggak denger. Pas tahun pertama di penjara, telinga kanan gue dipukulin sampai budek. Gara-gara sering ditampar juga, pendengaran telinga kiri gue jadi kacau. Kalau nggak ada yang ngomong langsung di depan muka, gue sering nggak dengar dengan jelas. Gue tetap maksa lepasin tangan gue. Lepas ngelihat gue yang keras kepala gini, rasa bersalah di hati Xiao Rangyu malah berubah. Jadi emosi yang meledak-ledak. Bisa diem nggak? Hari ini Ayan ulang tahun. Belum cukup lo bikin kacau di aula tadi. Dan sekarang lo mau kabur dari rumah. Kenapa sih lo nggak masuk akal banget abis ngomong gitu? Dia narik tangan gue paksa buat masuk ke dalam rumah. Ikut pulang sekarang. Dang yang berdiri di sampingnya panik dan nyoba misahin. Nona, tolong pelan-pelan. Tuan muda masih luka-luka. Pas denger itu, ada rasa kasihan di mata Xiao Rangyu. Dan pegangannya agak longgar. Tapi dia tetap nggak mau lepasin. Dia natap gue dengan dahi berkerut. Ayo ikut pulang. Gue sih mending mati di luar daripada harus tinggal di rumah keluarga Xiao lagi. Gue tepis tangannya kasar. Dan itu bikin Xiao Rangyu beneran naik pitam. Dia bener-bener gelap mata gara-gara emosi. Sambil marah, dia langsung nendang kaki gue. Lo mau balik atau enggak? Dia sebenarnya cuma pengen ngasih pelajaran kecil.
Tapi dia nggak nyangka kalau gue bakal teriak kesakitan parah dan langsung ambruk ke tanah. Gue pegangin kaki yang luka pakai kedua tangan sambil badan gue kejang-kejang. Keringat dingin mulai bercucuran di dahi gue. Gue cuma bisa ngerintih karena saking sakitnya, gue nggak bisa ngomong apa-apa. Ngelihat kondisi gue yang kayak gitu, Xiao Rangyu ngerasa hatinya kayak kesayat. Gue cuma nendang pelan kok. Jangan pura-pura lebay deh. Tapi suaranya udah mulai gemeteran karena dia mulai ngerasa bersalah. Dan langsung buru-buru jongkok. Tuan muda, ada apa rasa sakit yang luar biasa di kaki gue. Langsung bawa ingatan gue balik ke tahun kedua di penjara. Gue udah lupa gara-gara apa gue dipukulin. Tapi gue inget banget sekelompok orang bawa balok kayu gede dan mulai mukulin betis gue berkali-kali. Mukanya serem dan jahat banget. Gue nangis-nangis minta ampun, tapi mereka tetap hajar gue gila-gilaan sampai 6 balok kayu seukuran lengan patah semua. Mereka baru berhenti pas kaki gue beneran patah. Bosnya narik kerah baju, gue terus ngancem. Jangan berani-berani lapor ke sipir ya. Gue kasih tahu nih, lo udah nyinggung orang yang salah. Ada yang nyuruh kita khusus buat ngurus lo di sini. Pandangan gue mulai kabur, badan gue gemeteran hebat dan mulut gue terus gumam. Gue salah. Tolong jangan pukul lagi. Suara gue kedengeran penuh ketakutan dan putus asa. Dang udah nangis sesenggukan sambil nanya panik. Tuan muda, lo kenapa sakit banget? 3 kata itu rasanya kayak jarum besi yang nusuk jantung Xiao Rangyu. Gue gak pakai tenaga kok. Mana mungkin lo sesakit itu. Dang pelan-pelan gulung celana gue. Dan tiba-tiba pemandangan yang horor banget muncul di depan mata mereka. Betis gue udah berubah bentuk. Tulangnya bengkok dengan sudut yang aneh. Kulitnya penuh sama bekas luka lama dan baru. Ada luka yang belum kering dan masih merah bengkak. Ada juga yang udah jadi keropeng yang jelek banget. Seluruh kaki gue kelihatan kurus dan ringkih gara-gara disiksa terus-terusan. Xiao Rangyu cuma bisa melongo ngelihat kondisi kaki gue yang hancur itu. Badannya kaku kayak kena sihir. Dia cuma bisa diam mematung. Otaknya kayak abis dihantam benda tumpul. Kok bisa jadi kayak gini? Pas dia masuk penjara, dia baik-baik aja. Ini baru 5 tahun. Gimana bisa dia gumam sendiri kayak baru nyadar sesuatu, dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Namanya juga penjara. Mana mungkin gua yang umur 18 tahun bisa hidup tenang di sana. Hati dia bener-bener hancur berkeping-keping. Matanya mulai merah gara-gara nahan rasa sakit di hati. Dia langsung maju buat bantuin gua berdiri tanpa peduli apa-apa lagi. Dia buru-buru bawa gua masuk ke villa. Langkahnya kelihatan panik banget. Tapi pas sampai di ruang tamu, dia shock karena ternyata dia nggak tahu kamar gua yang mana. Selama bertahun-tahun ini, dia emang nggak peduli sama adiknya sendiri. Dan kamar Hushui di mana nona besar. Lewat sini. Dan langsung nganterin mereka. Xiao Rangyu ikutin dari belakang, tapi makin jauh dia jalan. Dahinya makin berkerut. Dia nggak nyangka ada kamar sepojok itu di rumahnya sendiri. Pas Dang buka pintu gudang, Xiao Rangyu ngelihat ruangan gelap dan lembab yang isinya cuma rongsokan. Bahkan nggak ada jendela sama sekali. Dia bener-bener kaget. Hushui tinggal di tempat sempit kayak gini. Cuma ada kasur lipat tua sama beberapa barang seadanya. Sisanya cuma sampah. Temboknya kuning berjamur dan bau apek banget. Sudut-sudutnya penuh sarang laba-laba. Ngelihat kondisi ini, Xiao Rangyu langsung emosi parah. Dan gimana sih kerja lo? Hushui itu adik kandung gue. Siapa yang izinin dia tinggal di tempat kayak gini? Dan ngerasa disalahin dan cuma bisa pasrah. Nona besar, bukannya Nona sendiri, yang dulu nyuruh tuan muda tinggal di sini. Nona lupa ya. Xiao Rangyu langsung diem 1000 bahasa. 8 tahun lalu, pas gue pertama kali dibawa ke rumah, dia nyuruh gue pilih kamar. Gue milih kamar tamu deket kamar dia, tapi dia langsung nolak. Kamar ini mau gue jadiin ruang kerja, pilih yang lain. Terus gue milih kamar deket Ayan, tapi dia nolak lagi. Ayan mau jadiin ini ruang game, lo nggak boleh di sini. Akhirnya gue milih loteng. Tapi dia tetap nggak setuju. Kalau orang luar tahu anak keluarga Xiao tinggal di loteng, mereka bisa ngetawain kita, Dang. Emang nggak ada kamar lain. Ada satu, tapi cuma gudang. Terus dia bilang, ya udah bersihin aja gudangnya. Suruh dia tinggal di situ dulu. Dia pikir gudang itu bakal bagus kayak kamar tamu. Awalnya dia mikir ventilasinya bakal bagus dan terang. Tapi gila, ternyata gudang itu bahkan gak punya jendela sama sekali. Bayangan tentang aku yang ngabisin hari-hari di kamar dingin dan sepi ini langsung muncul di pikirannya. Hatinya nyesek parah.
Bahkan pelayan aja punya kamar sendiri. Tapi adik kandungnya sendiri malah dibuang di gudang lembab selama 3 tahun full sadar akan hal itu. Dia ngerasa kayak mau mati lemas, aura dingin langsung terpancar dari seluruh tubuh Xiaorangyu. Dang bilang dengan ragu-ragu, gudang ini lembab banget, Nona besar. Gimana kalau tuan muda dibawa ke kamar saya aja, nggak perlu? Jawab Xiaorangyu, tegas. Saat ini hatinya kerasa kayak ditusuk ribuan jarum kecil, rasa bersalah dan kasihan campur aduk jadi satu. Dengan suara serak dia bilang, panggil Suyudai ke kamarku sekarang. Terus dia bopong aku yang lagi pingsan langsung keranjang di kamarnya sendiri, ngelihat Xiaorangyu yang buru-buru gitu datang, ikutan seneng buat aku. Akhirnya si kakak tertua ini mulai peduli sama adiknya. Padahal dulu dia selalu cuek bebek sama tuan muda. Sekarang baru kelihatan kayak sosok kakak beneran. Dia langsung telepon Suyudai. Dokter Ba, tuan muda sakit parah, cepet kesini sekarang. 5 menit kemudian pintu kamar Xiaorangyu digebraki. Suaranya udah nyampe duluan sebelum orangnya muncul. Nona, aku bilang juga apa? Kamu nggak takut? Dunia ini udah cukup kacau tahu Xiaoyan itu sakit. Kenapa nggak biarin dia mati tenang di kamarnya sendiri? Ngapain juga dibawa ke kamar kamu? Kenapa harus dia Suyudai ngomel sambil jalan masuk? Tapi pas dia lihat aku terkapar pucat di kasur, muka ngejeknya langsung hilang. Ganti jadi tampang jijik. Gue nggak sudi ngobatin kriminal kayak dia. Habis ngomong gitu, dia langsung ambil tas medisnya mau cabut, tapi Xiaorangyu nahan dia dengan nada dingin yang nggak bisa dibantah. Dia itu adik. Jangan panggil dia kayak gitu, muka Suyu, dia langsung beku kayak es. Adikmu, terus gimana sama Xiaoyan? Dia yang tumbuh bareng kamu, Rufang, tuan muda keluarga Liu yang hebat, itu sekarang jadi sayur. Gara-gara dia cuma di penjara 5 tahun dan sekarang bisa bebas hidup normal lagi setelah keluar. Tapi siapa yang bakal kasih kesempatan Rufang buat bangun? Seluruh hidupnya hancur gara-gara si brengsek ini. Xiaorangyu langsung kelihatan frustrasi banget. Tangannya mengepal kuat terus dilepas lagi. Di satu sisi ada rasa bersalah karena ikatan darah sama aku. Di sisi lain ada Xiaoyan dan Rufang yang menderita karena dibully. Dia ngerasa kayak kejepit di antara dua pilihan yang mustahil. Tapi gimana pun juga dia tetap adik kandungku. Suaranya kedengeran pasrah tapi tetap keras kepala. Suyudai cuma bisa senyum sinis yang nusuk banget. Gak peduli, orang jahat kayak dia kalau disembuhin cuma bakal nyusahin orang lain doang. Suyudai, suara Xiaorangyu makin tegas. Dia natap tajam ke arah Suyudai tanpa kedip. Tatapannya benar-benar gak nerima penolakan. Tolong cek badannya, terutama kaki kanannya. Mereka berdua adu tatap-tatapan gitu aja. Gak lama kemudian Suyudai nyerah. Dia buang napas kasar terus naruh tas medisnya lagi. Dia ngeluh males-malesan. Oke, Gejek. Tapi jangan harap gue mau ngobatin. Dia nyamperin ranjang, naruh tas medisnya. Terus narik celanaku dengan kasar. Dia masih sempet-sempetnya ngedumel. Gak habis pikir kenapa lu buang-buang tenaga buat sampah kayak gini. Orang kayak dia, mending biarin aja mati sendirian. Tapi omongannya langsung berhenti pas matanya lihat kakiku yang tinggal tulang. Matanya melotot kayak kena lem. Natap kaki yang patah dan bentuknya udah gak karuan. Otaknya langsung ngeblank karena shock berat. Dia bisa lihat kalau tulang kering kananku melintir ke arah yang aneh banget. Kulitnya nempel ketat ke tulang karena hampir nggak ada lemaknya. Bekas luka patahnya seram banget. Kayak kelabang raksasa yang melilit di kulit pucat yang hampir transparan itu. Ada juga beberapa memar biru tua di sekitarnya. Suyudai pegang pelan bagian yang patah itu. Setiap sentuhan bikin dia merinding ngeri. Jarinya gemeteran parah tanpa sadar. Meskipun hatinya penuh rasa benci sama aku, tapi sebagai dokter profesional, dia tahu kalau luka ini parah banget. Apa kakinya emang udah begini dari dulu? Pertanyaan itu langsung bikin Xiaorangyu kaget sekaligus marah. Gak mungkin selama 3 tahun di rumah, kakinya baik-baik aja, Suyudai. Langsung paham detik itu juga. Luka di kakiku ini pasti kejadiannya pasti penjara. Sambil nahan ngeri di hatinya. Suyudai lanjut meriksa seluruh badanku. Makin diperiksa, alisnya makin berkerut dan mukanya makin serius. Kondisi fisikku bener-bener hancur total sampai ke level ekstrem. Kurang gizi. Jangka panjang bikin badanku lemes banget.
Banyak luka lama dan baru yang tumpang tindih. Entah pakai apa mereka nyiksa aku, Suyudai udah nggak sanggup ngelihat lagi. Suaranya mulai goyah. Rangyu, keluar bentar. Dia narik Xiao Rangyu ke ruang kerja dengan muka yang tegang banget. Ngomong aja. Suyudai berusaha tenangin diri. Ngerangkai kata-kata terus mulai ngomong pelan. Kamu tahu nggak seberapa kuat tulang manusia Xiao Rangyu cuma geleng kepala? Suyudai natap dia dan bilang kata demi kata, tulang manusia itu kuat banget, apalagi tulang bagian kaki. Buat bikin tulang remuk kayak gitu, butuh benturan keras banget, kayak kecelakaan maut atau jatuh dari gedung tinggi. Tapi karena dia di penjara, dua skenario itu hampir nggak mungkin. Kakinya itu kayak dihantam benda tumpul berkali-kali, dan dari kondisi lukanya, dia nggak dapat pengobatan medis sama sekali pas kejadian. Tulang kakinya nggak disambung bener. Jadi sembuh sendiri seiring berjalannya waktu. Makanya kakinya jadi bengkok dan cacat gitu. Rasa sakitnya selama proses itu orang biasa nggak bakal kuat ngebayanginnya. Ajaib banget dia masih bisa bertahan hidup sampai sekarang. Dengar penjelasan Suyudai, badan Xiao Rangyu langsung gemeteran hebat, matanya langsung memerah penuh urat. Amarahnya meledak-ledak di dada kayak lahar panas. Berani-beraninya mereka. Bayangan aku disiksa di penjara terus muncul di pikirannya. Badanku yang kurus dipukulin, berkali-kali pakai benda tumpul. Hatinya perih banget sampai dia ngerasa pening. Butuh waktu lama sampai dia bisa nahan amarahnya. Suyudai, apa kakinya masih bisa sembuh? Suyudai cuma bisa geleng kepala pasrah. Luka di kakinya itu udah minimal 3 tahun. Udah telat banget buat diobatin sekarang. Si orang Yu langsung mematung di tempat. Dia bahkan gak sadar kapan Suyudai pergi. Pas dia mulai sadar, dia udah ambruk di kursi. Otaknya ngeblank parah. Dia megangin kepalanya yang sakit banget. Jarinya sampai nancep ke sela-sela rambut. Badannya meringkuk, gemeteran kecil sambil nahan isak tangis yang sesekali lolos dari tenggorokannya. Waktu rasanya berhenti di situ. Cuma ada rasa sakit yang menusuk di udara. Setelah agak lama, napasnya mulai stabil dengan muka sedingin es. Dia ambil HP-nya, terus langsung nelpon seseorang, sekretaris Tang. Cari tahu semua yang dialamin Xiao Chushui di penjara selama 5 tahun itu, pokoknya harus detail banget. Suaranya rendah dan dingin. Tiap kata yang keluar kayak ada lapisan esnya. Habis nutup telepon, dia cuma duduk diam di kursi. Matanya kosong natap ke depan. Butuh waktu lama buat dia tenangin diri sebelum akhirnya berdiri dan keluar dari ruang kerja. Pas udah di depan pintu kamar, dia mendadak nggak punya nyali buat buka pintu itu. Pintu yang ketutup itu kayak penghalang yang misahin dia sama aku yang lagi terbaring di dalam. Pas dia lagi ragu, tiba-tiba ada pelayan lari nyamperin. Nona muda, pesta ulang tahun tuan muda mau mulai. Ayo cepetan ke sana. Xiao Rangyu sempet ragu. Dia natap dalam ke arah kamar. Tapi akhirnya balik badan pelan. Ngikutin pelayan itu ke aula pesta. Di sana si Siaan lagi dikerubungin semua orang kayak bintang utama. Dia berdiri di depan kue ulang tahun yang megah banget. Pas semua orang kompak nyanyiin lagu selamat ulang tahun buat dia. Suasananya meriah banget. Dia narik napas dalam terus tiup semua lilinnya. Detik itu juga balon warna-warni sama pita langsung bertebaran. Semua orang sorak-sorai ngucapin selamat ulang tahun ke Xiao Yan. Suaranya gema banget di aula itu. Gak berhenti-berhenti. Xiao Rangyu berdiri di tengah kerumunan. Ngelihat muka-muka bahagia itu, tapi di otaknya malah kebayang-bayangan aku yang pucat dan lemes di atas kasur. Dia pengen senyum, tapi rasanya nggak sanggup. Pas semua orang lagi asik bagi-bagi kue. Xiao Rangyu malah mojok sendirian. Dia ambil segelas sampahnya terus langsung nggak habis sekali minum. Minumannya sampai tumpah ke ujung bibir dan basahin gaun malamnya. Tapi dia nggak peduli. Gelas demi gelas dia habisin. Kayak lagi perang sama rasa sakit dan bersalah di hatinya. Gak butuh waktu lama. Jalannya mulai sempoyongan dan badannya goyang. Suara tawa dan sorakan orang-orang di sekitarnya kerasa makin jauh dan samar di telinga. Modal kesadaran terakhir, dia maksa jalan keluar dari aula itu. Belum sampai ke kamar, perutnya mendadak mual parah. Dia lari ke kamar mandi. Pegangan kenceng ke wastafel. Terus muntah sejadi-jadinya. Habis muntah, dia megap-megap cari napas. Otaknya yang kacau akhirnya mulai gak jernih. Dia nyalain keran terus nyiram, mukanya pakai air dingin. Sekarang kesadarannya udah balik penuh. Dia numpuin tangan di wastafel, terus natap cermin.
Dia malah ngetawain dirinya sendiri. Gue nggak salah apa-apa. Ngapain gue nyiksa diri kayak gini? Gila banget. Pas saat itu juga, HP-nya bunyi. Pas dicek, ternyata telepon dari sekretaris Tang. Xiao Rangyu ngelap air di mukanya. Terus angkat teleponnya, suara Xiao Rangyu bener-bener dingin sampai ke tulang. Suara sekretaris, Tang kedengeran kresek-kresek. Xiao Rangyu agak kesel. Ada apa Anu? CEO, mending Anda siapin mental dulu. Suara di telepon itu kedengeran ketahan banget. Jantung Xiao Rangyu langsung deg-degan. Dia tahu omongan sekretaris Tang selanjutnya bakal kejam banget. Tapi dia tetap tegas bilang, ngomong aja. Sekretaris Tang di seberang sana narik napas panjang. CEO, setelah Tuan Muda Xiao Chushui masuk penjara, dia dipukulin hampir tiap hari. Mulai dari ditampar, dipaksa minum air kloset, nggak dikasih tidur, sampai dipaksa sujud minta ampun. Kalau dia nggak nurut, mereka bakal nyayat tangannya pakai benda tajam. Jari-jari Xiao Rangyu yang megang HP langsung ngeras keras. Napasnya jadi nggak beraturan. Dari mana mereka dapat benda tajam di penjara? Ternyata dari kaleng soda pas, jam makan, Xiao Rangyu berusaha nahan amarahnya terus, suruh lanjutin. Waktu itu Tuan Muda Xiao Chu, Shui, dipukulin paling parah. Pas para napi itu matahin 6 batang kayu setebel tangan orang dewasa. Kakinya sampai patah. Dan dia harus langsung dibawa ke rumah sakit. Xiao Rangyu ngerasa jantungnya kayak mau dicopot paksa. Rasa sakitnya bikin seluruh badannya gemeteran. Matanya merah padam. CEO juga nemuin kalau ada yang nyuruh para napi itu buat kasih perhatian khusus ke Tuan Muda Xiao Shuer. Dan semua napi yang mukulin dia dapat pengurangan hukuman setahun lalu. Tuan Muda Xiao Chushui masuk rumah sakit lagi. Tapi saya nggak bisa nemuin alasannya kenapa. Pasti karena dipukulin parah banget, serius banget pokoknya. Soalnya habis keluar dari situ, pihak penjara langsung mindahin dia ke sel isolasi. Dan dia nggak pernah dipukulin lagi. Kali ini, amarah Xiao Rangyu udah nggak bisa dibendung lagi. Siapa pelakunya? Sekretaris Tang udah ikut Xiao Rangyu dari awal dia jadi CEO. Dan dia yang paling paham sama bosnya. Jadi dia langsung ngerti, maksudnya pelakunya Liu Ruyan, kakaknya Liu Rufang, tunangan yang dijodohin sama Xiaoyan dari lahir. Lebih tepatnya, dia itu harusnya tunangan Tuan Muda. Karena gimana pun juga dia itu Tuan Muda asli keluarga Xiao. Udara di situ serasa membeku, heningnya lama banget. Suara hati-hati, sekretaris Tang kedengeran lagi. CEO, batalin semua kerja sama-sama keluarga Liu. Hancurin semua bisnis keluarga Liu. Sekarang juga suara Xiao Rangyu kedengeran serak dan dingin banget. Sekretaris Tang sampai merinding dengernya. CEO, kalau kita lakuin ini, perusahaan Xiao juga bakal kena dampaknya. Lakuin aja apa yang gue bilang, terus gue nggak mau lihat orang-orang yang udah nyiksa Chushui keluar dari penjara dalam keadaan utuh. Xiao Rangyu pelan-pelan nurunin HP-nya. Tangannya lemes di samping badan. Otaknya penuh sama bayangan aku yang lagi menderita. Pas dipukulin, dulu aku itu cowok yang polos, ceria, dan murah senyum. Tapi sekarang aku udah hancur gara-gara disiksa. Padahal kalaupun emang salah, hukumannya cuma 5 tahun penjara. Dia bener-bener gak pantas disiksa sekejam itu. Agak lama kemudian, dia keluar dari kamar mandi dan berdiri lagi di depan pintu kamar. Dia harus kuatin mental dulu sebelum berani buka pintunya. Tapi pas baru mau masuk, dia denger aku lagi ngigo minta ampun. Aku salah, jangan pukul aku. Tiap kata dalam mimpi buruk itu kayak belati yang langsung nusuk Xiao Rangyu. Bikin dia gak punya nyali buat maju. Selangkah pun, dia lari balik ke ruang kerja dengan panik. Tengah malam itu, ruang kerja gelap gulita. HP Xiao Rangyu bunyi terus-terusan tanpa henti. Tapi gak ada yang angkat sampai mati sendiri. Di tempat lain, ayah Xiao yang lagi tidur kebangun gara-gara suara HP-nya bunyi kenceng banget. Dia ngeraba-raba nakas buat nyari HP-nya, nggak tahu apa yang diomongin orang di seberang sana. Tapi Papa Xiao yang tadinya masih ngantuk berat. Detik berikutnya langsung loncat, duduk di kasurnya. Apa teriakannya bener-bener ngebangunin Mama Xiao di tengah malam? Ngapain sih? Papa berisik banget, muka Papa Xiao udah merah padam gara-gara emosi. Xiao Rangyu berani-beraninya mutusin kerja sama-sama keluarga Liu. Belum ada semalam, keluarga Xiao udah rugi 1 miliar. Gila. Nggak mungkin, Mama Xiao kayak nggak percaya gitu. Mana mungkin, tapi Ruyan sendiri yang telepon buat minta penjelasan.
Papa Xiao langsung nendang selimut, terus turun dari kasur. Dia jalan penuh amarah ke kamar Xiao Rangyu, terus dobrak pintunya keras-keras. Begitu masuk, Papa Xiao langsung nyerang. Xiao Rangyu pakai pertanyaan bertubi-tubi, bangun lu. Kenapa lu batalin? Sepihak kata-kata selanjutnya langsung ketahan di tenggorokan. Dia cuma bisa bengong ngeliatin gue yang ada di atas kasur. Otaknya seakan nge-lag dan gak bisa mikir. Gue kebangun gara-gara teriakannya dan ikutan kaget. Gue belum bener-bener sadar lagi ada di mana. Mama Xiao yang baru masuk juga langsung teriak kaget. "Tu Shai, ngapain kamu tidur di kasur kakakmu?" Gue diem mematung di tempat. Bukannya Xiao Rangyu benci banget sama gue, kok dia bolehin gue tidur di kamarnya. Lo perlu tahu, selama 3 tahun di rumah Xiao, Xiaoyan bebas keluar masuk kamar itu. Tapi gue satu langkah aja gak pernah dibolehin masuk ke dalam. Muka papa sama mama Xiao udah keruh banget. Mata mereka nyari-nyari ke seluruh ruangan buat nemuin di mana Xiao Rangyu, tapi dia nggak ada di mana-mana. Papa Xiao nanya gue pakai muka dingin, "Mana kakakmu?" Gue cuma ngelihat dia datar doang tanpa ngomong apa-apa. Gue jalan pincang mau keluar, tapi papa sama mama Xiao malah ngehalangin pintu dan nutup jalan gue. Pas lihat mereka nggak ada niatan buat minggir, gue ngerutin dahi, "Tolong minggir." Papa Xiao udah meledak gara-gara masalah bisnis sama keluarga Leo. Udah mah kerjasamanya putus. Ditambah lagi sikap dingin gue. Sikap gue yang nganggep dia kayak orang asing bikin dia makin murka. "Gue ini bapak lo. Gini cara lu perlakuin orang tua. Bener-bener gak punya sopan santun. Gue gak tahu siapa yang manjain lu sampai punya tabiat buruk kayak gini." Mama Xiao buru-buru nengahin. "Kenapa sih papa galak banget sama anak sendiri? Kalau ada apa-apa ngomong baik-baik napa?" Papa Xiao mendengus sinis. Tanya aja tuh sama dia. Ngapain dia gak tidur di kamarnya sendiri? Malah nyelonong ke kamar kakaknya. Dia tuh bukan anak kecil lagi. Baru juga balik hari pertama udah bikin masalah. Meskipun itu kakak kandungnya sendiri, dia nggak pantas masuk ke kamarnya. Di tengah malam terus tidur di kasurnya. Gue marahin dia demi kebaikan dia sendiri. Kenapa gue nggak marahin Xiaoyan? Karena Xiaoyan nggak bakal ngelakuin hal menjijikan kayak gini. Siapa yang tahu apa niat busuk dia? Mungkin udah Mama Xiao langsung motong omongannya. Tapi biar nggak diucapin pun, semua orang udah tahu papa mau ngomong apa. Hati gue rasanya perih banget. Gue tahu keluarga Xiao emang nggak suka sama gue, tapi gue nggak nyangka di mata bokap gue sendiri. Citra gue sebobrok itu, Xiao Rangyu itu kakak kandung gue. Niat jahat apa yang mungkin gue punya, justru orang yang bisa ngomong kayak gitu, yang pikirannya kotor. Gue nyembunyiin rasa sakit di mata gue. Dan pas gue dongak, muka gue udah lempeng banget, udah ngomongnya. Kalau udah "Tolong minggir." Gue mau keluar. Dada Papa Xiao naik turun saking emosinya. Dia tetap diam di sana nggak gerak. Tatapannya makin tajam dan dingin. Mama Xiao makin kelihatan cemas. "Tu Shuai, kenapa sih kamu keras kepala banget? Cepat kasih tahu papa. Kakakmu sebenarnya pergi kemana?" "Nggak tahu." Abis ngomong gitu. Gue coba nyelip lewat samping mereka. Tiba-tiba tangan gue dicengkram kasar sama tangan besar yang dingin. Terus gue dibanting ke belakang. Gue langsung tersungkur ke lantai. Kaki gue yang luka kepelintir lagi. Rasanya sakit banget sampai gue cuma bisa tengkurap di lantai. Nggak sanggup buat bangun. Mama Xiao teriak kaget. "Papa, kamu udah gila ya? Kalau lu nggak jelasin hari ini, jangan harap bisa keluar dari pintu ini." Gue nahan sakit terus dongak. Nantangin tatapan beringas Papa Xiao. Matanya penuh kebencian. Nggak kayak mandang anak kandungnya sendiri, tapi kayak mandang mangsa yang bisa dia injak-injak. Gue benci banget sama tatapan itu. Rasanya pengen kabur aja dari sana. Gue pelan-pelan bangun pakai kedua tangan gue terus coba ngomong setenang mungkin. Gue beneran gak tahu Nona Xiao ada di mana. Daripada nanya gue, mending telepon aja orangnya. "Panel?" Benar. Telepon aja Mama Xiao buru-buru nelpon Xiao Rangyu. Detik berikutnya, mereka dengar suara dering HP dari ruang kerja sebelah kamar itu. Papa sama Mama Xiao saling pandang. Terus mereka langsung lari ke ruang kerja. Begitu pintu dibuka, bau alkohol yang nyengat banget langsung nusuk hidung. Pas lampu dinyalain, kelihatan Xiao Rangyu lagi ngeringkuk di pojokan dengan botol-botol miras kosong berantakan di kakinya. Keganggu sama cahayanya. Xiao Rangyu pelan-pelan buka mata. Ngeliat itu, Papa Xiao makin meledak. Dia nunjuk-nunjuk kakaknya sambil teriak, "Lihat kondisi kamu sekarang." Xiao Rangyu cuma muter-muterin gelas anggur di tangannya dengan muka datar. Terus ngelempar gitu aja. Papa Xiao makin murka. "Kasih tahu, Papa kenapa kamu tiba-tiba mutusin kerja sama keluarga Leo. Keluarga Leo itu mitra penting kita lagian.
Xiaoyan sama Ruyan udah tunangan. Pas kamu ngelakuin ini, kamu mikirin nggak perasaan Xiaoyan bibir Xiao Rangyu narik senyum sinis? Suaranya kedengeran serak khas orang mabuk. Waktu Liu Ruyan nyuruh orang buat ngebully Hu Shui, apa dia mikirin hal itu? Maksud kamu apa? Xiao Rangyu berusaha berdiri. Liu Ruyan itu yang nyuap narapidana di penjara buat gebukin Hu Shui. Lu tahu kenapa kaki dia pincang? Karena kakinya dipatahin sama mereka. Tiap kata yang keluar bikin mata papa sama mama Xiao makin melotot. Nggak mungkin, Xiao Rangyu ngetik-ngetik di HP-nya sebentar. Detik berikutnya, HP papa sama mama Xiao bunyi. Lihat nih, ini file hasil investigasi sekretaris Tang. Di dokumen itu, tiap baris tulisan dingin dan foto-foto mengerikan bermunculan. Semuanya ngebongkar apa yang udah gue alamin di penjara. Perlakuan gak manusiawi yang harus gue telan mentah-mentah. Mama Xiao refleks nutup mulutnya saking shock. Muka Papa Xiao jadi kelihatan rumit. Dahinya berkerut dalam. Abis diem lama, dia akhirnya ngomong, Rangyu, kamu tuh masih terlalu impulsif. Xiao Rangyu dong gak? Mukanya udah gak ada ekspresi lagi. Jadi Papa mau aku cuma diam aja ngeliat adek aku disiksa kayak gitu. Papa Xiao diem, 1000 bahasa. Dia cuma bisa ngehela napas panjang. Tindakan kamu itu sama aja ngerugiin diri sendiri. Mutusin kerja sama antar keluarga, cuma bikin keluarga Xiao bangkrut tanpa dapat apa-apa. Seolah mau ngebuktiin omongannya. HP-nya langsung bunyi. Pas diangkat telepon itu, muka Papa Xiao makin jelek. Lihat nih, gara-gara satu keputusan bodoh loh. Keluarga Xiao rugi, 1 miliar, bibir Xiao Rangyu gemeteran. Tapi akhirnya dia cuma bisa mingkem rapat. Hening parah, Mama Xiao di samping mereka udah hilang wibawa. Bolak-balik kayak setrikaan karena panik. Tangannya nggak berhenti ngeremes satu sama lain. Kita harus gimana sekarang? Masa depan kita gimana nih? Papa Xiao buang napas berat. Satu-satunya cara cuma balik kerja sama-sama keluarga Leo. Habis ngomong gitu, dia langsung telepon Liu Ruyan. Begitu nyambung, suasana di ruang kerja langsung beku. Muka Papa Xiao berubah-ubah sepanjang telepon itu berlangsung. Alisnya ngerenyit. Terus santai lagi. Akhirnya telepon ditutup. Papa Xiao naruh HP-nya pelan-pelan. Suara Mama Xiao kedengeran gemeter penuh harap. Ruyan bilang, apa? Dia bilang mau kerja sama lagi. Tapi syaratnya, Chu Shui harus ke rumah sakit besok buat berlutut. Minta maaf sama adiknya. Pes panggil. Suara Xiaoyan tiba-tiba kedengeran. Udah malam gini. Ngapain berdiri di depan kamar kakak? Gionatap Xiaoyan santai. Belum apa-apa. Xiaoyan udah akting ketakutan, badannya gemeter dan kakinya mundur-mundur. Lo mau ngapain? Papa Xiao langsung dorong gue kasar. Mau lo apain? Si Ayan gue nggak siap dan sempoyongan mundur. Badan gue nabrak pegangan tangga. Hampir aja jatuh dari lantai 2. Papa sama Mama Xiao cuma diem doang. Xiaoyan ngehela napas sambil natap gue capek. Xiao Rangyu mau marah. Tapi kata-katanya ketahan di tenggorokan. Ingat penderitaan gue di penjara. Dia nggak tega ngomong kasar lagi, tatapan gue dingin, tapi sudut bibir gue naik dikit. Enggeledek, inilah keluarga gue. Begitu Xiaoyan ngerasa terintimidasi dikit aja. Gue langsung jadi musuh bersama, dulu pas gue masih peduli. Satu lirikan atau omongan mereka aja bisa bikin gue galau, tapi sekarang pas gue udah nggak peduli. Mau mereka salah paham kayak gimana pun, hati gue udah mati rasa. Nggak ada emosi sama sekali. Gue nggak jelasin apa-apa, cuma nunduk doang. Gaya masa bodoh gue ini bener-bener nusuk hati Xiao Rangyu. Dia nggak tahan, terus nanya penuh khawatir. Kamu luka? Gue dongak. Kaget bentar. Nggak nyangka orang di depan gue ini, yang dulu hobi ngehina gue, kebiasaan emang serem ya. Dia perhatian dikit aja. Gue ngerasa asing, nggak sakit. Jawab gue datar. Rasa sakit ditabrak barusan nggak ada seujung kukunya dibanding rasa sakit pas kaki gue dipatahin. Xiao Rangyu ngomong lagi. Kamu denger semuanya barusan. Kan gue diem bentar, baru ngearah omongannya kemana. Gue cuma dengus pelan, terus kenapa demi muasin amarahnya, dia mutusin kerja sama-sama keluarga Leo, bikin 2 keluarga rugi 1 miliar, semalam, apa dia ngarep ucapan terima kasih dari gue. Tiba-tiba amarah meluap di hatinya sampai ke ulu hati. Rasanya kayak nelen 100 jarum. Perutnya langsung melilit parah. Penyakit lambungnya kambuh lagi. Kayak mau ngehukum gue. Xiao Rangyu natap gue dengan muka pucat pasi. Dulu, tiap dia sakit perut, gue selalu jadi orang yang paling khawatir. Dia berharap lihat muka sedih gue.
Biar cuma satu kata perhatian, itu udah bikin pengorbanannya hari ini kerasa sepadan. Tapi Zong, muka gue datar-datar aja. Pandangan gue nggak menetap di dia sedetik pun, apalagi ngerasa kasihan. Kalau nggak ada lagi, kabut. Omongan gue tenang banget, tapi bener-bener nggak punya hati. Di bawah tatapan 4 orang itu, gue balik badan, jalan nggak stabil, tapi mantap nurunin tangga satu persatu. Xiao Rangyu pegangan erat ke railing tangga, natap gue dengan mata penuh rasa sakit dan kecewa. Harusnya nggak kayak gini. Dulu gue peduli banget sama dia. Pas dia sakit perut, gue bakal nangis sambil nyariin obat. Pengen rasanya gue yang nanggung semua sakitnya. Kenapa sekarang gue jadi dingin gini? Dia nahan sakit terus manggil gue. Gue refleks berhenti, lihat itu. Xiao Rangyu ngerasa ada harapan, suaranya makin lembut, kayak orang lagi ngambek. Cushai, perut aku sakit. Dia lagi ngasih gue kesempatan buat balik kayak dulu. Tapi emang ada aturannya, gue harus nurut. Gue natap dia dengan senyum sarkas. Kalau Nona Xiao sakit perut, harusnya panggil dokter. Bukan panggil gue. Xiao Rangyu ngerasa hatinya hancur berkeping-keping. Harapan dia langsung sirna lihat muka gue yang tanpa ekspresi. Hawa dingin langsung nyelimutin badannya. Dia udah gak kuat berdiri terus ambruk ke lantai. Tapi tangannya tetap megang railing tangga sambil natap gue dari sela-sela jeruji. Gue bodo amat. Langsung balik badan mau pergi. Sikap dingin gue bikin Papa Xiao ngamuk. Dia teriak dari belakang, Xiao Chu Xiao, balik lo, ambilin obat buat kakak lo sekarang. Mama Xiao nangis-nangis mohon ke gue. Chu Xiao, biasanya kan kamu yang ngurusin lambung kakakmu. Kok kamu bisa setega ini? Liatin dia menderita. Bahkan si Xiaoyan ikut-ikutan ngejudge gue. Aku tahu kakak dendam gara-gara di penjara 5 tahun. Tapi jangan bercandain nyawa kakak dong. Kan kakak yang paling tahu obat mana yang cocok buat dia. Gue berhenti lagi. Keluarga Xiao pikir gue udah luluh. Tapi pas gue nengok, mereka lihat gue lagi senyum. Tapi senyum itu penuh belati. Jadi selama ini pengorbanan gue, bukannya kalian gak lihat. Tapi kalian lihat dan emang sengaja gak peduli. Kalian nganggep itu remeh. Kalau gitu, gue tarik semuanya sekarang. Mulai sekarang, mau kalian hidup enak atau menderita, mau hidup atau mati, itu bukan urusan gue lagi. Toh, kalian gak punya perasaan ke gue, dan kebetulan banget, perasaan gue buat kalian juga udah habis. Kata-kata gue barusan kayak hantaman palu gede ke kepala mereka. Mama Xiao nangis makin kejer. Gak gitu. Chu Xiao, kamu itu anak yang mama kandung 10 bulan. Anak yang mama kangenin tiap hari. Mana mungkin mama gak peduli. Muka Papa Xiao berubah jadi pucat terus ijo. Kali ini dia benar-benar murka. Kenapa kita lahirin anak kurang ajar kayak lo? Kalau tahu lo bakal jadi sampah nggak berguna dan penuh dengki gini. Mending lo nggak usah dipulangin dari awal biar rumah ini nggak berantakan. Tangis Nyonya Xiao mulai mereda sambil narik-narik lengan suaminya. Dia bilang jangan kasar-kasar sama anak sendiri. Tapi Tuan Xiao malah makin melotot ke arah gue. Sementara si Xiaoyan malah sok asik nimbrung dari samping. Ayah, wajar kok kalau dia dendam sama aku. Kan aku yang ambil posisi tuan muda keluarga Xiao, dan aku juga yang nikmatin semua kasih sayang yang harusnya buat dia habis ngomong gitu. Dia natap, aku bisa pergi kok. Aku cuma berharap kamu nggak bikin ayah dan ibu marah lagi. Dan jangan tega, biarin kakak mati tanpa dibantu. Kuma diem, nonton drama mereka dengan tenang. Pas mereka semua udah kelar acting, gue akhirnya bilang pelan. Udah bicaranya, kalau udah mau tidur, sikap gue yang bodoh amat ini bikin bokap makin meledak saking marahnya. Dia nunjuk gue dengan mata yang penuh rasa kecewa. Bukannya lo bilang gak punya perasaan lagi sama keluarga ini, terus ngapain balik? Lo itu cuma sampah bekas napi yang dipenjara 5 tahun. Bener-bener jadi aib buat keluarga Xiao. Siapa yang bolehin lo balik? Pergi sekarang juga. Gak ada yang nahan lo. Selama lo gak ada di rumah, hidup kita bahagia banget, tahu nggak? Baru balik aja udah belagu, sok-sokan kayak kita punya utang sama lo. Ingat ya, cuma karena gue dan nyokap lo yang lahirin lo, kita nggak punya utang apa-apa lagi di hidup ini. Meskipun gue tahu mereka nggak peduli. Kata-kata Tuan Xiao barusan bener-bener bikin nyesek. Sakit banget. Cuy, fakta kalau dia nggak sayang, gue bahkan pura-pura pun dia nggak mau. Untungnya gue jago acting. Dari muka gue yang kelihatan keras kepala ini, nggak ada yang bisa lihat kalau jiwa gue sebenarnya udah hancur. Gue nengok ke atas, natap serius keluarga berempat yang berdiri di lantai 2 itu.
gue bakal cabut dari keluarga Xiao. Sekarang juga mulai hari ini, gue putus hubungan sama keluarga Xiao. Tuan Xiao, Nyonya Xiao, tenang aja. Gue nggak bakal ganggu kalian lagi. Mau gue mati di luar sana pun, gue nggak bakal balik. Gue cuma bisa ngebatin. Nggak ada alasan lagi buat bertahan di rumah ini. Setelah disiksa habis-habisan selama 3 tahun itu, gue udah dapat pelajaran berharga. Mana berani gue ngarep kasih sayang keluarga yang emang bukan jatah gue. Kali ini, langkah kaki gue cepet banget. Kaki gue yang cacat, kerasa sakit banget pas dipaksa jalan. Tapi gue tahan sambil gigit bibir. Mata gue yang tadinya suram sekarang mulai ada cahayanya. Cahaya kebebasan. Lepas dari rantai yang membelenggu hidup gue, gak lama, gue udah buka pintu ruang tamu dan melangkah keluar. Tanpa ada rasa ragu sedikit pun, pupil Xiao Rangyu langsung mengecil. Dia mau ngejar gue. Tapi rasa sakit di perutnya bikin dia nggak punya tenaga buat berdiri. Dia cuma bisa teriak ke arah pintu yang perlahan tertutup. Xiao Chu Xiao, balik lo ke sini. Teriakan itu gema di ruang tamu yang luas dan ngabisin semua tenaga dia. Tapi gue nggak bakal nengok lagi. Gue cuma denger sayup-sayup ada yang teriak, tapi nggak jelas apaan. Lagian pintunya udah ketutup dan telinga kanan gue kan emang udah agak tuli. Mau mereka teriak apapun, udah bukan urusan gue lagi. Pas gue keluar dari villa keluarga Xiao, saraf gue yang tadinya tegang, akhirnya bisa rileks. Gue percepat langkah. Awalnya gue rencana mau cari hotel buat nginep semalam. Terus cari kerja besok pagi. Tapi sekarang gue berubah pikiran, gue harus cabut dari kota Jiangchang. Gue denger semua rencana busuk mereka di ruang kerja tadi. Tuan Xiao jelas-jelas mau nurutin maunya Liu Ruyan. Maksa gue ke rumah sakit dan berlutut di depan kasur Liu Rufang buat minta maaf. Padahal mereka tahu Liu Rufang jadi koma gara-gara didorong si Xiaoyan dari tangga. Tapi mereka tetap maksa gue yang jadi tumbal buat si Xiaoyan. Dulu gue emang haus banget sama kasih sayang keluarga, dan harganya gue harus dipenjara 5 tahun. Kaki patah, telinga tuli, bahkan kehilangan 1 ginjal, badan gue udah penuh luka. Bro, gue nggak sanggup lagi. Sekarang mereka mau gue tanggung jawab atas kecerobohan Xiao Rangyu demi bisnis keluarga. Gue yakin mereka pasti bakal nyari gue lagi. Gue benci keluarga Xiao, tapi gue lebih takut sama Liu Ruyan. Gue udah ngerasain sendiri gimana sadisnya dia pas gue di penjara. Itu masa paling gelap dalam hidup gue. Gue nggak mau ngulangin itu lagi. Fisik gue nggak bakal kuat kalau disiksa lagi. Jadi gue harus kabur dari Jiangchang secepatnya. Pergi ke tempat yang jauh biar mereka nggak bisa nemuin gue dan hidup tenang di sisa umur gue. Gue hitung duit di tangan, pas 2.000 yen. Bibitang yang kasih semua ini ke gue. Pos inget dia, mata gue jadi berkaca-kaca. Nggak tahu apa gue bisa balas kebaikannya. Gue pun naik taksi ke stasiun kereta Kota Selatan. Untungnya gue masih dapat tiket kereta jam 1 pagi. Tinggal nunggu 1 jam lagi dan gue bakal pergi jauh dari kota ini. Gue cari pojokan kosong yang sepi buat istirahat karena pendengaran gue keganggu pas lagi merempelan. Gue dengar ada pengumuman dari peron. Penumpang sekalian, kereta dari Jiangchang ke Gangchang segera diberangkat. Gue langsung lihat ke arah pemeriksaan tiket. Orang-orang udah pada antre buat cek tiket. Gue nggak bisa sembunyiin rasa seneng gue. Begitu tiket dicek dan gue naik kereta, keluarga Xiao nggak bakal bisa nemuin gue lagi. Tanpa ragu, gue langsung diri dan ikut antre di belakang orang-orang. Pas giliran gue kasih tiketnya ke petugas. Tapi pas tangan petugasnya baru mau ambil tiket itu, tiba-tiba ada tangan yang nyamber tiket dari tangan gue. Pas gue nengok, jantung gue rasa mau copot. Itu Xiao Rangyu. Ngapain dia di sini? Di sampingnya ada banyak bodyguard berbadan gede dari keluarga Xiao. Dia bilang dengan muka pucet, udah malam gini, mau kabur kemana lo? Gue nggak peduli dia ngomong apa. Pokoknya gue mau kabur. Tapi sedetik kemudian, para bodyguard itu langsung maju dan nahan gue. Sumpah, gue nggak bisa lepas. Badan gue kerasa kayak daun kering yang kesapu badai. Nggak berdaya sama sekali buat ngelawan. Gue kepikiran kalau sampai keluarga Xiao nyerahin gue ke Liu Ruyan dengan cara wanita iblis itu yang kejam, gue pasti mati karena panik. Gue teriak minta tolong ke orang-orang di stasiun. Tolong, gue nggak kenal mereka. Teriakan gue gema di stasiun, langsung narik perhatian penumpang lain. Kebanyakan orang ragu, tapi ada beberapa orang baik yang mau bantuin. Tapi mereka langsung diem pas denger omongan si Xiao Rangyu. Dia lagi berantem sama keluarga, makanya mau kabur dari rumah. Yakin kalian mau ikut campur? Pas dia kelar ngomong,
Semua bodyguard keluarga, Xiao maju barengan, semua penumpang langsung kicep. Gak ada satu pun yang berani nyelamatin gue. Fix, gue udah tamat. Rasa putus asa mulai menghantam hatiku. Tapi aku gak mau nyerah gitu aja buat nyelamatin diri sendiri. Biarpun cuma ada secerca harapan, aku harus berusaha sekuat tenaga buat keluar dari neraka penderitaan ini. Mataku langsung menyapu kerumunan orang di sana. Sampai akhirnya pandanganku tertuju pada seorang ibu-ibu berumur sekitar 50 tahunan. Secara nggak sengaja, mata kami saling bertemu. Air mataku mengalir deras, dan aku langsung teriak ke arah wanita itu. Mama ibu itu tadi sempat ragu di depan gerbang tiket mau nolongin atau enggak. Begitu dengar panggilanku, ekspresinya langsung berubah total. Harapan langsung muncul lagi di hatiku. Dan aku terus-terusan teriak minta tolong sama dia. Tubuh ibu itu kayak didorong sama kekuatan besar. Dia langsung lari ke arahku tanpa peduli apa-apa lagi. Bukan cuma dia, tapi semua wanita yang ada di stasiun itu langsung nengok pas denger teriakan aku. Ibu itu langsung lari dan lindungin aku. Dia nepis tangan bodyguard itu dengan kasar. Apa-apaan kalian ini? Kilatan emosi langsung muncul di muka si orang itu. Ini urusan keluarga kami. Jangan ikut campur. Tapi ibu itu malah meluk aku makin erat. Tatapannya bener-bener tajam. Urusan keluarga apa? Aku baru aja denger anakku teriak, minta tolong Xiao Rangyu nggak mau buang-buang waktu lagi. Dan langsung nyuruh para bodyguardnya buat gerak. Tepat saat itu juga, sekelompok orang langsung ngepung mereka. Ini pertama kalinya dalam hidupku aku ngerasa dilindungi sama banyak orang. Sampai aku nggak bisa nahan air mataku lagi. Ibu itu nepuk punggungku buat nenangin. Jangan nangis. Kalau kamu nggak mau ikut sama keluarga kamu, ya sudah, nggak usah ikut. Aku ngelihat ibu di depanku ini dengan perasaan kaget bukan main. Dia jelas tahu kalau orang-orang ini bukan penculik. Tapi ibu tuh cuma senyum dan bilang karena kamu nggak mau. Jadi biarpun mereka keluargamu, mereka nggak punya hak buat maksa kamu. Keluarga itu nggak melulu soal ikatan darah. Dan punya hubungan darah pun nggak menjamin bakal jadi keluarga yang baik. Kalau keluargamu cuma bikin kamu sedih dan menderita, berarti mereka bukan keluargamu. Mereka itu cuma belenggu yang mengikatmu. Kamu berhak banget buat ngelepasin mereka tanpa perlu merasa bersalah. Sedikit pun anak yang dibesarkan dengan cinta nggak mungkin punya badan sekurus kamu. Ibu yakin kamu pasti sudah menderita banget sampai nekat lari kayak begini. Tangisanku pecah seketika. Pengertian yang nggak pernah aku dapat dari orang tuaku sendiri, malah aku rasain dari orang asing kayak ibu ini. Bu, terima kasih banyak. Lain ucapan terima kasih, aku nggak punya apa-apa lagi. Ibu itu terus dorong aku pelan sampai tubuhku maju beberapa langkah. Lari. Lari sejauh mungkin yang kamu bisa. Jangan pernah biarin orang-orang yang sudah nyakitin kamu nemuin kamu lagi. Aku natap ibu itu dalam-dalam, terus langsung lari keluar stasiun. Di momen ini, aku bahkan lupa kalau salah satu kakiku lagi patah. Cuma ada satu pikiran di otak. Lari keluarga Xiao bisa nemuin jalan ke stasiun kereta kota selatan. Jadi mereka pasti tahu kalau aku mau pergi ke Gangchang. Aku nggak bisa ke Gangchang lagi. Aku juga nggak bisa pakai KTP-ku. Biarpun aku harus jalan kaki pakai kaki sendiri. Aku harus pergi ke tempat yang jauh banget. Sejauh mungkin dari Gangchang yang ada di belakangku. Aku dengar suara Xiao Rangyu manggil-manggil namaku. Aku nggak nengok sedikit pun pintu keluar stasiun. Sudah ada di depan mata. Harapan mulai muncul di mataku, tapi pas banget aku baru melangkah keluar gerbang. Tiba-tiba semuanya jadi gelap. Sebuah tangan yang pegang, sapu tangan langsung ngebekap mulut. Belum sempat aku berontak, otakku langsung kosong. Kesadaranku perlahan mulai hilang. Dalam kondisi setengah sadar, aku kayak denger suara ngeyek, Rangyu, adikmu ini benar-benar bikin repot ya. Pas aku bangun lagi, aku sudah ada di dalam mobil. Begitu aku buka mata, suara Xiao Rangyu yang dingin dan sarkastik langsung kedengeran di kupingku. Akhirnya mutusin buat bangun juga loh. Di detik itu juga hatiku rasanya jatuh ke jurang paling dalam. Aku sudah berusaha mati-matian buat nyelamatin diri, tapi ujung-ujungnya tetap aja ketangkep sama Xiao Rangyu. Ini bikin semua usahaku sebelumnya kelihatan konyol banget. Aku nggak teriak, aku nggak bikin keributan, dan aku sama sekali nggak peduli sama Xiao Rangyu. Sebaliknya, aku langsung coba tarik pintu mobilnya. Kenapa mau lompat dari mobil pintunya sudah dikunci? Jangan buang-buang tenaga. Suara wanita itu meninggi seolah lagi ngeyek aku yang nggak tahu diri. Aku nengok ke dia dengan muka datar tanpa emosi. Xiao Rangyu, lu ngerasa hebat banget ya karena bisa ngatur hidup gua.
pinter banget lu. Xiao Yu langsung bungkam. Tatapan Sok berkuasa begini, yang paling gue benci dari dia. Kalau lu emang jago, awasin gue setiap hari. Karena kalau gue bisa kabur sekali, gue pasti bisa kabur buat kedua kalinya. Muka Xiao Yu langsung gelap. Lu berani Xiao Yu natap gue tajam banget, tanpa rasa takut sedikit pun, gue bales tatapannya. Gue sudah nggak punya apa-apa lagi. Jadi apalagi yang perlu gue takutin, ini pertama kalinya Xiao Yu ngelihat rasa jijik yang luar biasa di mataku. Dalam ingatannya, gue itu harusnya jadi orang yang selalu nurut sama omongannya, penurut dan tunduk. Selalu mentingin perasaan dia di atas segalanya. Selama 3 tahun itu, dia sudah terbiasa sama kepatuhanku. Dan gimana aku memuja dia tanpa batas. Dia nggak bisa terima gimana sikapku bisa berubah secepat itu. Demi aku, dia bahkan gak ragu buat bikin marah Liu Ruyan. Liu Ruyan itu tunangannya Xiaoyan. Dan gara-gara itu, dia juga nyakitin Xiaoyan. Dia ngerasa sudah ngelakuin banyak hal. Jadi apalagi yang bikin aku gak puas. Dia bilang dengan nada galak, Xiang Chu, kalau lu berani kabur lagi, gue bakal pecat bibitang hatiku langsung sesak. Bibitang itu satu-satunya orang di keluarga Xiao yang baik sama aku. Kalau dia sampai kehilangan kerjaan gara-gara aku bakal ngerasa bersalah seumur hidup. Tanganku mengepal kuat dan aku pura-pura nggak peduli. Lu mau pecat pelayan lu sendiri, terus apa hubungannya sama gue? Selama gue nggak peduli. Bibitang nggak bakal dipecat sama Xiao Yu. Iya, kan pas aku lagi mikir gitu. Xiao Yu malah nyengir sinis lagi. Oh, ya gue nggak cuma bakal pecat Bibitang, tapi gue juga bakal bikin anaknya ditendang dari kampusnya anak Bibitang namanya Luhan. Dia mahasiswa tingkat 2 tahun ini, 5 tahun lalu, pas dia masih kelas 9. Dia naik sepeda nerjang hujan, cuma buat nganterin kartu ujian, masuk kampusku, karena hujan bikin jalanan licin. Dia nggak sengaja jatuh dan tangan kanannya patah. Sampai hampir aja dia nggak bisa ikut ujian. Setelah aku selesai ujian dan pulang ke rumah, Bibitang baru cerita kalau kartu ujianku itu sebenarnya sudah dibuang ke tempat sampah sama seseorang. Kalau Bibitang nggak nemuin kartu itu tepat waktu, pasti sudah dibawa sama tukang sampah. Aku punya utang budi yang gede banget sama Bibitang dan Luhan. Kalau gara-gara ibu dan anak itu harus kehilangan pekerjaan dan pendidikan mereka. Itu rasanya bakal lebih sakit daripada mati. Seluruh badanku tegang, tapi api kemarahan di hatiku sudah nggak bisa dibendung lagi. Ngelihat aku diam aja. Xiao Yu mikir kalau aku belum menyerah, dia lanjut mencibir lagi. Gue denger anak Bibitang itu murid yang pinter banget ya. Selalu dapat beasiswa tiap tahun. Kalau dia sampai dikeluarin dari kampus plak, satu tamparan keras dariku langsung mutus omongan Xiao Yu. Tamparan itu bikin kepala Xiao Yu terpelanting ke samping. Bai Ningbing yang lihat kejadian itu dari kaca spion langsung melotot. Dia bener-bener nggak nyangka hal gila kayak gini bakal kejadian. Dia pikir MC kita ini pengecut, tapi ternyata dia berani ngeluarin taringnya. Beneran deh, pepatah. Kalau kelinci yang dipojokkan pun bakal gigit. Dibanding diri gue yang dulu penurut diri gue yang sekarang jauh lebih menarik buat dia. Bingbing yang lagi asyik nonton drama itu ketawa sambil bilang, Ryu, sakit nggak? Muka Xiao Yu langsung gelap banget, kayak mau meledak. Tubuh gue kurus dan lemah karena nggak makan atau minum selama 1 hari 1 malam. Jadi tamparan gue sebenarnya nggak terlalu keras. Nggak sakit sih. Tapi ditampar di depan umum itu masalah harga diri. Bukan cuma soal rasa sakit di pipi. Xiao Yu ngerasa sakit hati karena adiknya ini kok berani-beraninya nggak nurut. Tamparan tak terduga ini bikin dia murka total. Matanya langsung merah padam karena emosi. Dia tiba-tiba narik kedua tangannya dan nyekek leher gue kayak catut besi. Terus nindih gue di kursi mobil. Cuma ngerasa sakit luar biasa di leher dan gak bisa napas sama sekali. Rasanya kayak paru-paru mau meledak. Tiap tarikan napas jadi berat banget. Perlahan-lahan muka gue mulai membiru. Bingbing buru-buru teriak, Yu, stop. Jangan dicekek terus. Lu bisa bunuh dia kalau kayak gitu. Xiao Yu ngomong dengan nada kejam, tapi tangannya mulai melonggar. Dia bilang bakal lebih bagus kalau gue mati aja. Bingbing ngerasa nggak enak. Dia bilang kalau mau mati jangan di mobilnya dong, karena itu bawa sial. Akhirnya Xiao Yu ngelepasin cekekannya. Gue kayak boneka rusak yang tergeletak di pojok kursi sambil batuk-batuk hebat. Xiao Yu natap gue tajam banget dan ngebentak.
Dengerin baik-baik ya. Ini terakhir kalinya lu berani nentang kemauan gua. Kalau lu berani lagi, nasib Bibitang dan anaknya bakal jauh lebih menderita dari yang lu bayangin. Suaranya bergema di dalam mobil yang sempit itu bener-bener ancaman yang gak main-main. Gua cuma nunduk, nyembunyiin rasa jijik di mata gua. Sepanjang sisa perjalanan, gak ada satupun yang buka suara. 1 jam, kemudian mereka sampai di rumah keluarga Xiao. Begitu gua turun dari mobil, orang tua gue langsung lari nyamperin mau meluk gue. Tapi gue langsung narik tangan gue kayak kesetrum. Tangan orang tua gue kaku di udara. Kelihatan banget mereka malu dan canggung. Tapi si bokap langsung pasang muka sedih dan bilang, "Lihat deh, Tio Xiao, anakku. Kenapa kamu keras kepala banget sih? Ibu kamu tadi cuma ngomong karena lagi marah doang. Kenapa kamu masukin ke hati? Jangan diulangin lagi ya." Kamu nggak tahu seberapa khawatirnya ayah. Xiaoyan juga buru-buru datang, ngerangkul orang tuanya sambil nimbrung. "Kakek, kamu bener-bener bikin kami takut setengah mati." Muka gue tetap dingin. Gue berdiri di sana, diem nungguin mereka selesai ngebacot. Terus gue langsung jalan masuk ke dalam. Sikap gue ini bikin Xiao Rangyu emosi lagi. Dia teriak kenceng banget, "Xiao Chouz, berhenti di situ. Ayah dan Nanu itu peduli sama kamu. Apa kamu nggak ngerasa?" Gue berhenti dan nengok ke arah rambut mereka yang masih agak basah dan baju tidur yang dipakai orang tua gue sama Xiaoyan. Langsung nyindir ayah Xiao dan tuan muda Xiao itu. "Kalian khawatir sama gue sambil mandi atau sambil tidur ya?" Kelihatan banget kalau pas gue pergi dari rumah Xiao, bapak dan anak ini udah mandi dan siap-siap tidur. Mereka bener-bener gak ada waktu buat khawatirin gue. Suasana langsung jadi hening dan canggung banget. Pandangan ayah Xiao langsung buang muka. Xiao Rangyu pun melongo. Bibirnya kebuka seolah mau jelasin sesuatu, tapi dia nggak nemu alasan apapun. Gue udah lama tahu betapa munafiknya keluarga ini. Gue nggak kaget sama drama malam ini. Langsung jalan masuk ke villa tanpa ngelihat siapapun lagi. Malam pun makin larut. Xiao Rangyu berbaring di tempat tidurnya yang empuk, tapi dia gelisah banget. Nggak bisa tidur. Setelah ragu cukup lama, dia akhirnya bangun dan turun ke bawah. Nyamperin gudang, tempat gue tinggal yang sebenarnya nggak layak buat manusia. Kasarnya sih, kandang anjing di rumah mewah ini jauh lebih bagus daripada gudang itu. Berdiri di depan pintu gudang, dia ragu-ragu buat ngetuk. Tapi dia juga nggak mau pergi. Dia cuma berdiri di sana kayak orang linglung selama 30 menit penuh. Akhirnya pas perutnya bunyi karena lapar, dia nggak punya pilihan selain pergi. Besoknya, gue tidur nyenyak banget. Gue nggak tahu apa itu karena gue terlalu capek semalam atau karena pikiran gue jauh lebih tenang setelah keluar dari penjara. Beda banget sama gue. Muka 4 anggota keluarga Xiao kelihatan kusam banget. Apalagi Xiao Rangyu yang punya lingkaran hitam gede di bawah matanya. Jelas banget dia nggak tidur semalam. Seluruh keluarga kumpul di meja makan. Ayah Xiao ngomong dengan nada tegas, "Shu Shoy, nanti supir bakal nganter kamu ke rumah sakit rakyat nomor 1 Hiang. Asal kamu nunjukin ketulusanmu ke Ruyan, ayah yakin dia nggak bakal persulit kamu dan bakal lanjut kerja sama dengan perusahaan Xiao kita." Gue cuma nunduk dan nggak ngomong apa-apa. Lihat responge, ayah Xiao langsung emosi. "Lu bisu ya Ibu Xiao, buru-buru nyoba tenangin suasana. Ayo, makan dulu. Kita bahas lagi setelah makan." Sarapan pagi ini menunya ala barat. Pelayan naruh set sarapan yang udah disiapin di depan ayah, Ibu Xiao, Xiao Rangyu, Zan Xiaoyan. Tapi cuman bagian gue yang nggak ada. Suasana di ruang makan langsung berubah jadi dingin sedingin es. Semua orang kayak berhenti gerak. Ayah Xiao cuma ngerutin dahi tapi nggak ngomong apa-apa. Ibu Xiao kelihatan salah tingkah dan bingung mau gimana cara cairin suasana canggung ini. Cuma Xiao Rangyu yang tiba-tiba ngebanting alat makannya ke meja dengan suara keras. Dia bikin pelayan itu kaget dan gemeteran. Apa-apaan ini pelayan itu nunduk ketakutan dan gagap bilang, "Nona besar." Dia bilang biasanya makanan di rumah ini emang cuma disiapin buat 4 orang. Alasan itu kedengeran lemah banget. Bukannya bikin Xiao Rangyu tenang, malah makin bikin dia meledak-ledak. Terus, "Apa kamu buta? Kamu nggak lihat saudara kandungku udah balik atau kamu sengaja nggak bikin porsi buat dia?" Pelayan itu mau jelasin tapi langsung dipotong kasar sama Xiao Rangyu. Kamu dipecat pelayan itu ketakutan banget dan minta tolong ke Xiaoyan lewat tatapan mata. Tapi Xiaoyan cuma nunduk terus. Nggak tahu apa yang dia pikirin. Ayah Xiao berdehem, "Bibitang, tolong buatin 1 porsi lagi.
Muka Bibitang kelihatan seneng, dan dia buru-buru ke dapur. Mata Xiaoyan lirik sana-sini, dan dia langsung pasang muka peduli sambil dorong piring sarapannya ke depan gue. Gue nggak ngeliat dia, nggak bilang apa-apa juga, tapi gue nggak nolak kebaikannya itu. Gue beneran lapar waktu itu. Gue ambil sumpit dan mulai makan dengan tenang. Gerakan gue nggak cepet, nggak lambat juga. Seolah semua ketegangan dan drama di sekitar gue nggak ada urusannya sama sekali sama gue. Xiaoyan natap gue penuh harap, kayak nungguin gue ngomong sesuatu ke dia. Tapi setelah nunggu lama, gue bahkan nggak ngelirik dia dikit pun. Muka dia pelan-pelan berubah jadi kecewa. Akting seolah dia yang jadi korban di sini. Bokap ngetuk meja buat negur gue, tapi gue tetap lanjut makan sarapan gue tanpa angkat kepala. Dia batuk kenceng banget, tapi gue nggak bergeming. Nyokap akhirnya udah nggak tahan lagi. Nada suaranya kedengeran kecewa banget. Susu, lihat no, gimana adekmu perhatian banget sama kamu. Buruan bilang makasih. Walah, jadi ini tujuannya mau makan pagi dengan tenang aja nggak bisa. Tes kepatuhan macam apa lagi nih, 3 tahun gue jadi penurut. Tapi nggak pernah dapat ketulusan mereka sedikit pun. Sebagai gantinya, kalau gue masih nurut buta kayak dulu, berarti gue emang orang bego yang nggak pernah belajar. Gue taruh sumpit dan natap mereka satu-satu. Makasih buat apa? Makasih karena dia udah ngerebut hidup gue, atau makasih karena dia udah fitnah dan adu domba gue, atau makasih karena bikin gue di penjara 5 tahun, cuma gara-gara makan sarapannya, kalian semua nuntut gue buat makasih ke dia. Terus selama 3 tahun gue di rumah ini, gue nggak pernah dapet jatah sarapan atau makan siang sekalipun. Pamalem, gue nggak cuma harus makan sisa kalian, tapi gue juga dicaci maki sama kalian semua. Bukannya harusnya kalian yang minta maaf duluan ke gue. Apa yang mereka nggak bisa lakuin sendiri. Malah dituntut ke gue, standar ganda banget. Mata bokap sama nyokap makin penuh sama rasa kecewa. Itu kan udah masa lalu. Kenapa sih nggak bisa diikhlasin aja? Luka-lukanya ada di badan gue. Tapi orang tua gue malah enak banget bilang itu cuma masa lalu. Atas dasar apa? Mereka berdua langsung pegang dada. Kayak ngerasa sakit hati banget. Amarah bokap akhirnya meledak nggak terkendali. Atas dasar gue bokap loh. Lo harus nurut Xiao Chu. Gue kasih tahu ya. Jangan pikir lo bisa seenaknya cuma gara-gara udah balik ke rumah. Keluarga ini nggak bakal untung ada lo. Dan nggak bakal rugi juga tanpa lo. Kalau lo emang benci sama kami, cabut aja sekarang. Gue nggak pernah bilang keluarga ini nyambut lo balik. Dia tiba-tiba ketawa dingin. Ketawa yang penuh sindiran. Emangnya gue pengen balik ke rumah sampah ini. Kejadian semalam emangnya udah dilupain gitu aja. Kalian jelas-jelas mau manfaatin gue buat balik kerja sama bareng keluarga Leo. Tapi malah akting seolah gue yang ngemis-ngemis tinggal di sini. Kenapa kalian ngerasa paling mulia? Sementara gue pantes diinjek-injek. Seolah gue nggak berguna. Bokap gemeteran saking marahnya. Diam lo. Dia tiba-tiba berdiri dari kursinya. Jalan cepet nyamperin gue. Dan langsung nampar gue tanpa sepatah kata pun. Tamparannya keras banget sampai badan gue tersungkur ke meja makan. Piring di depan gue jatuh ke lantai dan hancur berkeping-keping. Pas gue lihat lagi, muka gue langsung bengkak parah. Sudut bibir gue robek dan darah seger pelan-pelan ngalir. Netes ke taplak meja putih bersih itu. Kelihatan kontras banget. Pendengaran gue emang udah buruk. Dan kena hantaman keras ini, gue langsung budek seketika. Otak gue berdengung kayak ada ribuan lebah di telinga. Apa tamparan ini sakit? Buat gue sih gak seberapa. Lagian gue udah terbiasa digebukin pas di penjara. Tapi cuma karena gak sakit, bukan berarti gue gak dendam. Gue noleh balik ke mereka, ekspresi gue sedingin es. Muka bokap cuma ada amarah. Gak ada jejak kasih sayang orang tua sedikit pun. Nyokap kelihatan sedih banget. Tapi gak ada gerakan nyata buat ngehentiin ini. Kak Rangyu ngerutin dahi dalam-dalam. Ada emosi yang campur aduk di matanya. Tapi langsung balik jadi dingin lagi. Dan si Xiaoyan, dia gak bisa nyembunyi muka senengnya. Rasa benci yang udah gue pendem bertahun-tahun akhirnya meledak. Seketika kayak gunung berapi, gue pakai semua tenaga di tangan gue buat ngebalikin meja makan di depan gue sampai bunyinya kenceng banget. Perang mangkok, piring, dan semua makanan berhamburan di lantai berantakan parah. Bokap sama nyokap kaget banget sama aksi mendadak. Gue sampai mereka mundur beberapa langkah. Xiaoyan bahkan teriak ketakutan. Kak Rangyu ngebentak, Xiao Chu, lo udah gila ya? Gue teriak sekenceng-kencengnya sampai suara gue habis. Hak apa yang kalian punya buat nindas gue kayak gini? Apa salah gue sampai diperlakukan kayak sampah sama kalian semua? Air mata gue ngalir campur sama darah dari sudut bibir. Terus jatuh ke pipi, nyokap maju selangkah mau megang gue. Tapi langsung gue dorong. Cusu,
Tenang dulu, kita kan keluarga, apa nggak bisa diomongin baik-baik? Kenapa harus bikin keributan kayak gini? Bokap melotot marah. Nunjuk-nunjuk gua dan maki-maki anak durhaka ini, lo masih berani bertingkah di sini? Lihat kelakuan lo sekarang. Bener-bener bikin malu keluarga, xiao-xiaoyan sembunyi di balik bokap dan ngomong pelan. Gak, jangan kayak gini. Ini semua salahku. Ini salahku. Jangan marah lagi ya. Oke, gue beneran gak bisa denger apa yang mereka omongin. Gue cuma lihat mulut mereka gerak-gerak doang. Ada yang marah, ada yang kecewa, ada yang sok tersakiti. Gue kayak binatang buas dalam kandang yang lagi meraung sekuat tenaga, meraung kenceng banget. Tapi gue bahkan gak bisa denger raungan gue sendiri. Gue jalan sempoyongan keluar, tapi pandangan gue kabur dan dunia rasanya muter. Gue coba bertahan buat tetap tegak. Tapi badan gue gak mau kompromi. Lutut gue lemes dan badan gue ambruk ke depan. Karangyu langsung lari dan nangkep gue pas banget sebelum gue jatuh. Tangannya gemeteran waktu dia meluk gue erat. Nyokap panik banget sampai nangis sesenggukan. Tadi dia baik-baik aja. Kenapa sekarang jadi begini? Bokap cuma mendengus dingin. Halah, kayak nggak tahu dia aja nggak punya skill lain. Dia emang paling jago akting doang. Urat-urat di dahi Kak Rangyu sampai kelihatan. Cukup Cushu udah pingsan dan papa masih bisa-bisanya nyindir kayak gitu. Gue mulai ragu apa Cushu beneran anak kandung papa. Abis ngomong gitu, dia gendong gue dan jalan cepat ke lantai atas. Bokap marah sampai mau lompat rasanya. Kalau dia bukan anak gue, dia nggak bakal dapat kesempatan buat kurang ajar di depan gue. Gue bangun lagi di kamar Kak Rangyu. Pas buka mata, gue lihat Bibitang duduk di samping tempat tidur sambil pegang kapas. Matanya penuh rasa kasihan waktu dia ngobatin muka gue yang bengkak. Lihat gue udah sadar, dia langsung nanya khawatir. Tuan muda, ada yang sakit lagi nggak? Gue cuma diam menatap bibirnya yang gerak. Dan air mata gue jatuh gitu aja. Bibitang saking khawatirnya sampai matanya merah. Ada apa? Tuan muda apa Bibi bikin sakit? Gue beneran gak bisa denger jelas apa yang Bibitang omongin. Tamparan keras dari si Pak Tua Xiao itu bikin telinga gue yang emang udah bermasalah makin hancur. Gue cuma bisa denger suara kecil yang samar banget. Tapi untungnya gue jago baca bibir dan paham semua omongan Tante Tang. Dulu sebelum masuk penjara, gue sama sekali gak bisa baca bibir. Tapi sekarang jangan ditanya, soalnya pas telinga kanan gue udah gak bisa denger apa-apa lagi. Gue sering gagal denger perintah orang-orang di sana. Efeknya mereka makin gila nyiksa gue. Biar gak terus-terusan kena pukul, gue paksa diri gue buat belajar baca bibir secara otodidak. Jadi, walaupun pendengaran gue udah gak jelas, gue tetap bisa ngerti maksud mereka, cuma lewat gerak bibirnya doang.